Oke, halo teman-teman. Selamat siang, selamat datang di acara Insa Talenta. Hari ini kita berkumpul kembali nih teman-teman HR semuanya. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join, nggak apa-apa ya, kita mulai terlebih dahulu ya. Tepat jam 2, hari ini Insa Talenta hari Kamis 12 November 2020. Nanti acaranya akan berlangsung selama 2 jam ke depan teman-teman dengan judul Drive Employee Productivity Through Personalized Wellness Benefit. Kenapa sih kita bahas ini? Yang kita ketahui teman-teman, yang namanya zaman sekarang nih ya, yang namanya wellness benefit tuh paling dicari nih sama pegawai gitu ya, terutama mungkin di sini juga ada beberapa teman-teman yang baru ingin bekerja gitu ya, nggak hanya HR aja di sini nih, tapi rata-rata emang teman-teman HR semuanya sudah join. Hai, selamat siang, selamat datang di acara Insa Talenta, barengan sama Carla yang akan membuka acara siang hari ini. Dan teman-teman, hari ini secara khusus Insa Talenta sudah mengundang 3 narasumber kita yang akan berbicara mengenai flexible benefit dan juga wellness benefit yang bisa dikelola secara mudah oleh HR. Gitu. Yang pertama ada Dr. Adiatma Gunawan selaku Head of Medical Good Doctor. Yang kedua ada Mas Helmi Rianda selaku Founder and Chief Operating Officer dari Dogather. Dan juga yang terakhir nih dari Mekari, yaitu ada Ria Kurnianti selaku Product Manager dari Mekari. Nanti teman-teman semuanya, mereka bertiga akan sharing mengenai personalized wellness benefit melalui flexible benefit. Gitu ya. Pengen tahu sih kenapa sih sekarang ada yang namanya konsultasi sama dokter via online gitu ya. Pesan obat tinggal pesan aja gitu ya, dan juga bisa homework workout nih. Kalau misalnya masih takut ke gym gitu ya, atau keluar rumah masih bisa homework out. Oke, homework out maksud aku di rumah barengan sama Dogather. Nanti Mas Helmi lebih jelasnya akan ngejelasin nih Dogather tuh apa sih, dan juga bagaimana Dogather ini bisa membantu productivity employee-nya tuh lebih meningkat gitu ya. Nah, mungkin next slide-nya nih, aku mau ingetin juga teman-teman, sambil nanti acaranya ikutin, sambil nanti dari Dr. Adi dan juga Mas Helmi presentasi dan juga Ria Kurnianti presentasi nih, kalau ingin bertanya langsung aja dicek di Zoom-nya, ada tab Q&A, langsung taruh pertanyaan di situ. Dan teman-teman yang lain nih, kalau misalnya pertanyaan, oh sudah dijawab, sudah dipertanyakan nih sama salah satu peserta gitu ya, boleh langsung aja di upvote biar kita tahu nih pertanyaan mana sih yang pengen banget kalian kita jawab gitu ya. Nanti di sesi panel discussion dan juga Q&A dipandu oleh moderator kita siang hari ini. Karena tadi presenternya sudah 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, kalau moderatornya kita undang juga perempuan di sini, ada Mbak Rika Handayani selaku Head of PR and Activations dari Mekari. Untuk mempersingkat waktu, habis satu video ini teman-teman, nanti Mbak Rika langsung bergabung dan juga akan memimpin acaranya dari awal hingga akhir, gitu ya. Nah, untuk sabar dulu ke panel discussion, sabar dulu ke presentasi-presentasinya. Kita puterin dulu satu video berikut ini. Kita semua tahu, mengurus payroll bisa menjadi sangat rumit dan sangat menyita waktu. Untuk itu, kami menjadikannya lebih efisien untuk dilakukan. Dengan Talenta, perhitungan payroll jadi lebih mudah dan cepat. Karena sistem Talenta lah yang akan menghitung semua secara otomatis. Nggak perlu lagi hitung data absensi karyawan, karena seluruh aktivitas fingerprint tersimpan secara otomatis ke Talenta, termasuk absensi melalui mobile phone. Talenta bisa dibuat menyesuaikan peraturan dan kebutuhan payroll perusahaan untuk menghitung hak dan kewajiban karyawan, seperti tunjangan dan perhitungan uang lembur karyawan. Juga pengurangan dari pinjaman karyawan, serta potongan pajak dan BPJS. Sampai potongan keterlambatan karyawan untuk setiap menitnya. Sambil Anda melakukan hal lain, payroll Anda sudah selesai dihitung dan disiapkan oleh Talenta. Tinggal sekali klik terakhir, lalu Anda bisa menikmati waktu luang dan kopi Anda. Payroll jadi jauh lebih mudah dengan Talenta. Halo semuanya. Halo, selamat sore, selamat siang ya. Ini kayaknya udah mulai rame nih ya audiens kita yang hadir pada siang hari ini. Jadi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas waktu dari para narasumber kita. Sebelum mulai gitu ya, kita mulai lagi dan
Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Helmi Rianda, selaku founder dan CEO Together, dan juga ada Dr. Adiatma Gunawan, Head of Medical Good Doctor. Halo, Mas. Oke, dan ada Ria Kurnianti, Product Manager dari Mekari Flag. Ya, lalu saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada audiens kita. Ini tadi saya baca di chat ada yang dari Bali, ada yang dari Bandung, dari Jakarta ya, kayaknya dari berbagai kota ya. Ini fungsinya kita online tuh jadinya bisa dari berbagai kota ya. Dan di sini saya Rika, saya akan memandu sesi diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung ketemu dengan Mas Helmi, menyapa Mas Helmi Rianda, founder dan CEO Together. Halo, selamat siang, Mas. Halo. Halo, siang Mbak Halo, Rika. oke, bulan sudah. Iya. Halo, apa kabar Mas Helmi? Sehat, Baik, Mas? baik, Alhamdulillah. Apa kabar Mbak Rika? Baik, baik. Ya. Sehat. Oke. Baik, baik. Ini kayaknya olahraga terus ya. Olahraga terus sama makan sehat terus ya, Mas ya? Jadi pressure. Iya. Iya, Alhamdulillah oke. masih rutin olahraga, menjaga makan lah yang penting. Menjaga makannya. Catering sehat ya? Catering sehat ya, Mas? Oke. Betul. Oke, untuk mempersingkat waktu ini pasti audiens yang sudah ada di sini penasaran sebenarnya apa sih Together ini. Terus kalau kita baca kan Together ini ada catering sehat, ada work out juga gitu. Saya juga udah coba nih Mas Together. Jadi mungkin boleh langsung aja nanti dari Mas Helmi Rianda untuk sharing mengenai Together itu sendiri. Boleh Mas? Silahkan. Oke, makasih ya Mbak Rika dan terima kasih juga buat Talenta dan Mekari untuk nge-arrange Insight Talenta dan halo juga Dr. Adi. Perkenalkan nama saya Helmi Rianda, saya founder dan Chief Operating Officer dari Together. Untuk penjelasan Together sedikit, boleh di next. Jadi itu kita sudah beroperasi dari 2016 awal. Kita basically online booking untuk olahraga dan juga marketplace buat catering sehat. Untuk service-service kita punya beberapa, bisa di next. Yang pertama itu kita punya Duvit. Duvit itu adalah kumpulan beberapa sesi olahraga. Jadi di situ fitur kita yang pertama itu adalah booking untuk kelas sesi olahraga. Bisa per datang, bisa à la carte, jadi pay as you go, ataupun berlangganan. Kalau misalkan dari teman-teman di sini, HR employers, atau misalkan para peserta di sini juga bisa booking secara berlangganan Duvit ini di aplikasi kita. Untuk partner kita punya 250 tempat olahraga, itu offline dan online di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Bali. Di fitur kedua kita punya DoFood. DoFood itu marketplace untuk catering sehat, jadi di situ teman-teman bisa cari tahu ada apa aja sih nih catering sehat yang ada di balik lagi Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Bali, dan di mana itu kamu bisa langsung nih berlangganan yang sebulan atau misalkan per mingguan gitu loh. Jadi emang sebenarnya kita serving kelas olahraga dan catering sehat. Dan kita punya 70 partner catering. Jadi next. Nah, dari tujuan Together itu simple karena kita mau improve quality life dari segi user itu lebih sehat. Ada Duvit, DoFood, kita ada GDS, dan ada produk yang akan dibahas ini corporate wellness. Bisa di next. Nah, selain itu kita di corporate wellness ini banyak banget faktor-faktornya. Ini bisa kalian teman-teman pasti bisa udah pernah nge-search lah apa sih gunanya corporate wellness. Ini aku akan coba share beberapa dari reduce health cost, ada hiring engagement, improve productivity, so on and so forth. Bisa di next. Nah, beberapa research juga banyak juga nih untuk mendukung di mana kalau misalkan si corporate wellness itu affecting nggak cuma productivity, mereka juga naikin corporate culture. Jadi di sini quote dari salah satu HR enthusiast juga di New York, dia juga jadi instructor di Pilates, dia bilang kalau misalkan bagi orang yang masih ignorant terhadap wellness program, terhadap employee-nya, berarti dia ignoring semua peer review yang udah bilang di otherwise gitu. Kalau misalkan corporate wellness itu berguna bagi teman-teman employee juga. And next. Ini salah satunya juga increase productivity, ini yang paling sering dibahas dalam beberapa studi juga direct influence terhadap productivity itu naik banget. Jadi emang sebenarnya kan people itu atau human itu butuh beberapa hormonal yang emang memacu mereka untuk lebih produktif. Salah satunya dengan bisa dinaikin dengan olahraga, dan itu juga bisa naikin average mereka untuk productivity, nggak cuma hours, tapi juga bisa jadi performance. Nah, makanya beberapa
research juga dari CDC itu bilang kalau misalkan health problem juga ngurangin itu health cost. Jadi basically behavior yang dibentuk itu merubah sehingga healthcare cost itu lebih kecil lah terkait insurance yang ditanggung oleh si employer tersebut. Itu juga ngaruh ke sick leave, mereka lebih sehat, dan next itu ya jelas itu udah kalau misalkan ngomongin terkait financial direct itu pasti paying off karena ROI udah pasti dong ngaruh ke kalau employee jarang absen, terus misalkan employee nggak stres, wellness di sini nggak cuma badan ya, dalam artian ada mental health wellness juga, itu juga langsung direct ke employee absenteeism, nggak ada turnover, orang lebih happy lah untuk di workplace-nya lebih ke arah lebih environment-nya lebih sehat lah daripada sebelumnya kalau misalkan beberapa employees terapin si corporate wellness ini. Next, nah ini beberapa impact dari COVID-19 dan bagi teman-teman nih yang di perusahaan pasti udah tau lah business impact-nya seperti apa. Ini dilakukan sama Asia Pacific bahwa kalau misalkan si business impact ini ngaruh banget terhadap tahun depan tuh seperti apa sih mereka diwawancara. To point out sebenarnya lumayan nih 33% tuh bilang kalau misalnya for the next 6 months tuh corporate wellness atau corporate program dari employee well-being itu sangat dipertanyakan gimana sih, dan itu akan efek negatif. Jadi next. Nah, ini showing that impact terhadap employee benefit tuh naik banget di bagian wellness well-being programs. Either si employer ini adalah nambahin atau changing the programs yang udah ada. Jadi dia shifting nggak cuma healthcare-nya doang, tapi lebih ke arah preventif. Preventif di sini contoh orang sekarang udah mulai concern terhadap apa sih di sana selain healthcare insurance yang dapat kita kasih benefit ke employee. Contoh, ya di Together sendiri ada fitness membership, ada catering sehat. Nah, disitulah emang for the next 6 months tuh HR employers atau perusahaan di Asia Pacific tuh bilang kalau gue akan changing nih, kita akan changing well-being programs-nya. Yang kedua, tetap mereka akan ngelihat healthcare benefits apa yang ngaruhin terhadap tanggungan COVID atau gimana segala macam, masuk ke voluntary benefits, perks, dan kawan-kawannya. Jadi next. Nah, arti employee wellness itu sih seperti apa sih? Jadi untuk sesimpelnya mungkin nanti dokter ada yang lebih jelas terkait health-nya sebenarnya apa sih. Tapi dari point of view saya sendiri dan teman-teman trainer yang sering aku ketemu ini itu adalah ada 60-20-20 rule, di mana adalah yang paling most important adalah sebenarnya rest dan recovery, atau misalkan mental health-nya lah. 60% itu adalah ngaruh terhadap definition of health-nya sendiri. Dan 20% itu training dan nutrition. Sebenarnya training dan nutrition itu sendiri adalah masing-masing punya proporsi yang sama. Jadi kenapa 60-20-20 rule ini adalah rule yang efektif untuk mengetahui seberapa sehatkah, gimana cara kita sehat, itu menurut kita sendiri dari tim Together dan teman-teman trainer yang dari Together juga mengatakan bahwa ini very important. Next. Nah, first step untuk gimana sih ngerancang si well-being corporate program, corporate wellness program ini bagi teman-teman HR employees sendiri adalah kita definisi dulu kategori dari karyawan yang sehat atau kategori sehat dari karyawan itu seperti apa. Karena menurut ini Maslow Hierarchy of Needs juga, wellness itu akan complete bagian atas seperti morality, terus confidence, achievement, itulah si kesehatan atau wellness works itu di atas. Jadi kenapa dari teman-teman employees mesti tahu nih apa sih definisi sehat dari employee-nya teman-teman sendiri. Boleh next. Nah, setelah kita tahu nih employee wellness, kita mulai desain ini program. Pertama kita dijelas ada namanya PHA, Personal Health Assessment, di mana itu set matriksnya dulu apa sih, either misalnya employee kita mau lebih sehat, dari segi apa nih, segi badan kah, misalkan menurun kolesterol, atau misalkan dietnya dikurang, dietnya dibetulin, atau misalkan mau naikin wellness workplace-nya juga, job satisfactions, sleep-nya mulai nambahin. Jadi emang di awal itu untuk rancang program yang dari based on experience dari kami sendiri di Together ketika ada corporate klien adalah ya kita rolling out personal health assessment-nya dulu. Mereka mau achieve apa, misalkan ada kolesterol atau misalkan naikin increase activity level dari working out-nya. Nah itu terserah dari teman-teman employer sendiri seperti apa. Bisa next. Nah yang kedua, ini contohnya sih, jadi physical health seperti apa, nanti di next slide-nya ada emotional health seperti apa. Ini questionnaire yang biasa kita kasih ke corporate client. Oke, di next lagi. Nah, yang kedua itu, baru kita sebenarnya tujuannya adalah buat long term behavior kan, di mana adalah kita merubah unhealthy
behaviors, terus misalkan kita mau ngurangin either itu objective healthcare atau segala macam, intinya adalah di pemilihan wellness benefit program ini penting, makanya kita junjung tinggi adanya flexible benefit. Nah, jadi flexible benefit itu gunanya apa? Jadi along the way, karena kita target ada long term untuk merubah behavior, makanya kita bikin se-fleksibel mungkin supaya employee bisa menerima. Nah, next. Nah, di contohnya Together itu kita punya wellness challenge program di mana employee bisa engage juga terkait program yang ada. Jadi nggak cuma satu arah, karena kan kalau satu arah itu lebih reluctant dan ringan terhadap perubahan. Kita juga ada nyediain pop-up class for employee yang mau ada kelas-kelas olahraga di perusahaannya. Bisa di next. Nah, ini salah satu contoh juga dari teman-teman corporate klien kita, dia bikin challenge untuk internal sendiri. Ini salah satu perusahaan di Indo juga, dia bikin challenge well-being points terhadap kilometernya dan kawan-kawan. Next. Dan yang terakhir itu adalah monitoring dan feedback. Ini yang terpenting karena di Together sendiri, bisa di next, contohnya itu lebih ke arah kita ngasih dashboard ke teman-teman employer, di mana teman-teman bisa cari tahu juga nge-manage benefit yang sesuai dengan employee-nya masing-masing terkait misalkan level atau misalkan kategori yang mau dinaikkan, misalkan objektifnya seperti apa, itu bisa di-manage sesuai dengan maunya employers dari via dashboard kita. Itu basically lah dashboard yang kita punya dari kenapa kita bisa membantu teman-teman employers juga untuk lebih care terhadap employee-nya dari segi wellness program, karena kita punya dashboard itu sendiri yang emang fleksibel. Dan kita juga sekarang kerjasama dengan Mekari Flex juga, di mana kita jual membership Together atau DoFit itu di dalam platform Mekari Flex. Jadi emang tujuan kita lebih mudah untuk di reach out terhadap employee yang mau merubah behavior dia secara long term, itu dari segi olahraga dan makanan sehat. Kurang lebih sih seperti itu sih. Dan itu baik lagi kan ada quotes employee is unique, jadi benefit should reflect that. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, Mas Fahmi, menarik banget ya tadi. Thank you. Tadi kalau bisa saya lihat gitu ya, dari saya dan dari Mas Fahmi sharing bahwa sebenarnya produk-produk Together ini itu improve quality of life gitu. Jadi bukan hanya lifestyle yang ikut-ikutan atau tren gitu ya. Kalau saya bisa lihat tadi dari berbagai produk Together bahwa sebenarnya long term-nya itu kita akan increase productivity employee gitu ya, Mas ya. Nah, dan tadi mungkin di slide terakhir saya lihat ada flexible benefit. Ini sangat mungkin nanti kita bisa diskusi di sesi panel ya, karena saya lihat bahwa saya baru ngeh gitu bahwa betul kebutuhan karyawan itu akan berbeda gitu, dan bisa jadi kita invest long term lah ya, Mas, bisa dibilang. Jadi dari segi wellness-nya juga karyawan untuk melihat produktivitas. Menarik, terima kasih Mas Helmi. Nanti saya banyak sekali pertanyaan, mungkin nanti di sesi panel. Thank you Mas Helmi. Yang kedua, ini pasti nggak kalah menarik, ini Good Doctor. Jadi pasti banyak banget ilmu dari Dr. Adiatma Gunawan, Head of Medical Good Doctor. Halo, selamat siang menjelang sore, Mas. Dr. Adi. Selamat siang, Mbak Rika. Selamat siang. Kayaknya jadi sehat selalu ya nih ya. Harus Good Doctor soalnya nih. Oke. Dr. Adi, boleh mungkin untuk mempersingkat waktu, boleh langsung aja Mas sharing dari Oke. Sure. Baik, sambil nunggu slide-nya, kita langsung lanjut. Terima kasih buat waktunya Mbak Rika, Mekari. Thanks juga Mas Helmi yang sudah menyampaikan materi yang sangat baik sekali di depan, jadi saya nyambungnya juga jauh lebih enak sekali. Jadi izinkan saya untuk mulai di slide berikutnya. Jadi ini adalah slide dari Good Doctor. Ada pepatah bilang tidak kenal maka tak sayang, maka sedikit perkenalan Good Doctor itu siapa sih? Jadi kita adalah satu platform digital health, ya sudah banyak sekali di Indonesia dan di Southeast Asia, platform yang fokus kepada digital health. Nah kami adalah salah satunya, dan kita kebetulan punya 3 orang tua gitu ya, atau investor. Yang pertama adalah Ping An Good Doctor yang sudah public listed di Hong Kong, kemudian Grab, tentu semua sudah tahu bukan, Grab, dan SoftBank. Jadi ada 3 investor kami yang mensupport Good Doctor selama ini, dan salah satu misi adalah dari kolaborasi ini kita percaya bahwa healthcare itu punya problem, tidak yang dikenal dengan healthcare iron triangle, tidak hanya problem akses, tapi juga problem cost, dan yang terakhir adalah problem quality. Nah, hopefully dengan adanya digital health, kita bisa membantu untuk mempercepat
adanya solusi bagi 3 problem itu. Jadi akses, kualitas, juga cost. Mungkin boleh lanjut ke next slide. Nah, sedikit perkenalan tentang kami. Kami adalah satu online healthcare provider yang tersedia 24/7. Jadi anytime, anywhere gitu ya, dan sudah tersedia di lebih dari 90 kota di seluruh Indonesia. Di mana ada Grab, most likely kita juga ada di situ. 4 fitur utama yang ada di layar adalah yang pertama medical consultation. Nah, medical consultation ini kita semua yang tergabung di sini atau teman-teman dari HR atau audiens bisa mencoba nanti melalui aplikasi Grab, terus ada Grab Kesehatan atau Grab Health, di mana 4 fitur antara lain adalah medical consultation dengan teman-teman dokter, baik itu dokter GP maupun dokter spesialis. Dan ini sekali lagi 24/7. Lalu yang kedua adalah Good Mall. Kita sebut Good Mall atau semacam e-commerce untuk produk atau obat-obatan kesehatan yang sudah tergabung juga terkoneksi dengan lebih dari 1.200 apotek dan jumlah SKU health products-nya juga puluhan ribu. Yang ketiga adalah medical appointments. Jadi memang walaupun di situasi pandemi COVID ini footsteps atau kunjungan ke rumah sakit dan klinik itu memang relatif berkurang, tapi seandainya memang diperlukan, kami pun bisa membantu untuk membuatkan janji temu atau booking appointment di jaringan klinik, laboratorium maupun hospital yang ada di bersama kami. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting adalah health article 1 tip. Jadi kita banyak sekali bisa baca, bisa akses lewat internet, artikel-artikel kesehatan, tapi yang membuat ini jadi menarik adalah bahwa setiap artikel atau setiap konten edukasi yang kami sediakan di dalam aplikasi kami, itu tentu dikurasi terlebih dahulu oleh tim medis. Jadi validitas dan akurasinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Next slide. Ini bentuk kontribusi yang sudah terjadi selama ini, ya, relatively mulai dari bulan Maret ketika pertama kali our President announced the first case of COVID-19, dan sejauh ini kami bersyukur bisa memberikan beberapa kontribusi yang nyata dan bekerja sama dengan beberapa institusi pemerintah, salah 4-nya yang ada di layar, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo juga, melalui BNPB, Ikatan Organisasi dan Pemprov DKI juga. Ada banyak sekali program-program seperti screening melalui aplikasi kami, maupun CSR program untuk COVID testing, baik itu untuk dokter maupun untuk driver Grab, dan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang sudah kami lakukan selama ini. Di next slide, saya mau cerita sedikit tentang COVID. Kita semua sudah tahu atau bahkan mungkin sudah mulai bosan dengar tentang COVID, tapi memang di satu sisi COVID tidak untuk membuat kita terlalu panik, anxious, dan takut, tapi di sisi lain juga saya rasa tidak bijak untuk meremehkan COVID, karena memang situasinya angka positive rate dan angka case fatality rate juga bisa dibilang tidak rendah ya. Jadi dan a little bit Indonesia capture di COVID situation-nya mungkin a little bit agak terlambat, tapi ya moga-moga negara ini bisa memiliki hikmat yang baik untuk bisa menyelesaikan situasi ini dengan secepat mungkin. Next slide. Nah, sekarang kita bicara tentang health issues di seputar talents gitu ya during pandemic ini. Banyak sekali yang bilang bahwa itu affect atau mempengaruhi mental health ya. Lalu di satu sisi memang banyak sekali work from home, termasuk kami di Good Doctor, dan mungkin hampir banyak sekali teman-teman kalian, nanti coba tulis di Q&A atau di kolom chat, saya pengen dengar juga ceritanya, bagaimana dari tiap masing-masing company, apakah kalian sudah kembali work from office atau masih work from home. Tapi satu hal nyata yang kelihatan sekali bahwa work from home tidak membuat kita untuk jadi lebih santai gitu. Yang terjadi malah biasanya dari satu meeting ke meeting lain memiliki satu jeda tertentu untuk transportasi atau untuk commuting. Yang ada work from home malah jamnya benar-benar jam 3 selesai, sudah langsung ditunggu meeting yang lain, jam 4 selesai, sudah ditunggu meeting yang lain. Dan buat kalian semua yang setuju dengan saya, silakan tulis di kolom chat amin gitu ya, atau kalimat setuju. Bukankah begitu teman-teman? Atau saya saja yang mengalaminya? Nah, hal seperti itu, mental health bisa mempengaruhi stress level dan akhirnya juga bisa mempengaruhi kesehatan, yang endingnya seperti yang tadi Mas Helmi sempat sampaikan adalah mengurangi productivity. Dan dari sisi employers atau dari sisi corporate company, tentu itu bukan hal yang diinginkan untuk berkurangnya productivity. Next slide. Nah, presenteeism. Jadi presenteeism itu satu keyword atau satu vocabulary baru yang orangnya ada, orangnya datang di tempat kerja, tapi productivity-nya nggak dalam level yang optimal.
Kenapa? Macam-macam. Bisa karena dia sakit, bisa karena dia punya satu kondisi tertentu, atau yang tadi di slide sebelumnya dijelaskan adalah bisa jadi karena mental health-nya terganggu karena begitu terutama buat kita semua yang suka ketemu di satu hal yang tidak favorite gitu. Nah, functioning yang tidak secara optimal ini yang disebut presenteeism. Mungkin saya boleh lanjut ke slide berikutnya. Employee itu kan. Mostly dari hasil survei menyebutkan bahwa healthcare benefits itu menjadi salah satu yang dicari gitu kan. Lain halnya, beberapa hal yang lain adalah misalkan flexible working, flexible hours, ada planning untuk saving dan lain sebagainya. Tapi yang menarik juga yang dikotakin di agak bawah adalah wellness and preventive. Nah, saya termasuk orang atau seorang dokter yang sangat gencar untuk bicara tentang promotion dan preventive. Karena walaupun employee benefit bicara tentang, kalau sampai sakit di cover, tapi siapa sih hari ini, adakah satu orang manusia, adakah satu orang employees yang ingin dirinya sakit gitu kan. Nah, tapi mindset daripada kita semua ini yang kadang-kadang memang saya harus bilang perlu diubah gitu, bahwa konsep kita adalah ya udah, kita tidak bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, akhirnya nunggu sampai sakit dalam tanda petik mentang-mentang kalau sakit di cover gitu. Nah, makanya tadi Mas Helmi sampaikan juga bagus sekali bahwa situasi work from home tidak untuk membuat kita untuk malas olahraga, untuk tidak menjaga makan. Saya rasa itu satu kompleksitas yang baik untuk terintegrasi. Jadi nyambungnya enak nih, tadi bicara together, sekarang gue dokter bicara tentang kesehatannya. Yuk lanjut ke next slide. Nah, gimana sih living in the new normal gitu kan ya. Jadi kita tahu sekarang bahwa bahkan di Good Doctor itu uptake daripada konsultasi itu meningkat hampir 500% gitu, jadi 5 kali lipat. Dan masyarakat Indonesia tentu sudah terbiasa menggunakan teknologi. Dan saya rasa COVID-19 mungkin menjadi satu-satunya akselerator yang paling berhasil untuk membuat semua orang mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap untuk masuk ke dalam digital implementation teknologi. Dan healthcare menjadi salah satu hal yang juga terimpact. Nah, oleh sebab itu kami hadir untuk menyediakan satu layanan telemedicine, di mana employee kalian atau teman-teman kalian atau kalian sendiri yang ada di Zoom meeting ini untuk bisa mengakses layanan kesehatan tidak harus menuju ke rumah sakit gitu. Bukan dibilang bahwa tidak boleh ke rumah sakit, tapi untuk beberapa kasus yang relatif bisa diselesaikan melalui telemedicine, tentu ini menjadi satu hal yang cukup bijaksana juga untuk dipilih. Next slide. Nah, ini contoh perbandingan atas dan bawah. Atas itu adalah offline hospitals. Sekali lagi buat teman-teman yang kalau sempat baca sekilas, atau saya jelaskan singkat setelah ini, yang setuju katakan amin atau katakan setuju, bahwa berapa sih kita spend time kalau kita mau ke rumah sakit untuk ketemu seorang dokter? 2-4 jam itu sudah standar dan minimum, dan terlepas dari kita ngomel atau kita komplain, menggerutu gimana pun, but that's the fact. Tapi beda dengan ketika kalian mengakses layanan kesehatan melalui telemedicine, dalam hal ini adalah melalui platform kami, Good Doctor atau Grab Health, itu sangat nyaman. Tinggal duduk manis di sofa, ya kan, buka aplikasi Grab, konsultasi dengan dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis, dan jika memang diperlukan, dokter akan merekomendasikan satu resep obat, dan duduk manis obatnya akan dikirim dimanapun Anda berada dalam waktu kurang dari 1 jam. Jadi, sebegitu convenient, sebegitu nyamannya buat kita. Dan ini adalah memang teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Next slide. Ini nggak cuma bicara tentang kenyamanan, tapi juga bicara tentang cost yang lebih rendah. Terutama dari teman-teman HR, kalau bicara cost efficiency, bisa dibandingkan bahwa kalau pergi ke hospital, fee-nya berapa gitu ya. Dan ini belum memperhitungkan fee transportasi. Bukankah ada pepatah yang bilang time is money, membuang waktu 4 jam hanya untuk menunggu, walaupun mungkin kita bisa sambil bekerja atau sambil menyelesaikan pekerjaan dan chatting dengan teman-teman kerja. Tapi berapa banyak waktu, dan apalagi di situasi pandemi seperti sekarang, ketika kita cukup lama berada di satu tempat, apalagi hospital termasuk salah satu tempat yang risiko transmisi infeksinya cukup tinggi, maka itu tentu bukan satu hal yang menyenangkan. Nah, bandingkan dengan ketika kita melakukannya melalui platform telemedicine seperti Good Doctor, 80% lebih secara cost itu jauh lebih efisien, gitu ya. Jadi mungkin
take home message untuk slide ini adalah seperti itu. Mungkin sisa beberapa slide lagi, bear with me. Nah, jadi solusi daripada kami, tentu khususnya pada corporate employee benefit adalah, kalau dibicara tentang apa yang sudah terjadi, regular outpatient benefit, itu mungkin cost-nya akan bisa cukup sangat mahal gitu ya. Ini ada sekali lagi tabel secara sederhana betapa kita membandingkan apa yang sudah terjadi selama ini dan mungkin apa yang sudah kalian lakukan dengan satu solusi baru, yaitu dengan GoodDokter melalui telemedicine platformnya. Nanti bisa dibantu teman-teman kalau ingin tahu lebih detail, kalau ada pertanyaan lebih jauh lagi, bahwa dengan jumlah coverage yang sama, itu cost yang diperlukan untuk setahun itu jauh significantly lebih murah. Mungkin bisa hemat up to berapa persen, 100 juta akses atau cost dan kualitas gitu ya. Jadi, dan data menunjukkan bahwa hampir 70% sebetulnya kasus-kasus itu tidak harus membutuhkan tatap muka atau sentuhan atau pemeriksaan secara langsung. Tapi kami pun sadar bahwa sebagai telemedicine platform kita tidak mungkin mengklaim 100% kasus bisa di-handle melalui telemedicine. Tentu tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu, jika memang ada kasus yang perlu dirujuk, tentu kita akan rujuk dengan beberapa fitur yang sudah saya jelaskan di slide-slide awal tadi. Tapi menjadi satu filter atau satu frontline garis depan yang jauh lebih efisien, baik secara waktu, kenyamanan maupun cost, tentu akan menjadi solusi yang cukup bijaksana untuk kita semua pertimbangkan. Slide berikutnya. Nah, singkat saja, saya minta 1 menit atau 2 menit untuk menjelaskan kira-kira gambarannya nanti seperti apa sih kalau bekerja sama atau menggunakan fasilitas yang ada di GoodDokter. Jadi tentu, pertama, buka aplikasi Grab. Ya, kalau yang belum punya aplikasi Grab, mungkin hari ini waktunya untuk bertobat, untuk download aplikasi Grab. I'm just kidding. Nah, terus di situ ada cari icon namanya kesehatan atau health. Kemudian satu menu namanya ambil manfaat asuransi. Nah, kemudian jika belum terhubung, silakan menghubungkannya, lengkapi data ya sesuai dengan insurance atau provider yang Anda miliki. Lalu di slide berikutnya, maka journey-nya akan dengan sangat mudah gitu kan. Bisa konsultasi dengan, kita punya menu namanya priority doctors. Jadi memang kita dedicate satu tim dokter khusus untuk bisa melayani Anda yang bergabung dalam insurance yang bergabung dengan kami dengan lebih bagus gitu ya, kayak premium nasabah gitu, kayak premium users. Dan sisanya untuk semua transaksi akan otomatis free karena it's covered already by the employee benefits contohnya. Jadi ini singkat saja journey yang kira-kira secara screenshot akan bisa didapatkan untuk kalian semua jika nanti bekerja sama dengan kami salah satunya. Mungkin itu slide terakhir. Yes, betul, slide terakhir. Jadi thank you atas waktunya Mbak Rika, teman-teman Makari dan semua. I hope this short session bisa bermanfaat buat kita semua. And looking forward if you have any questions later. Thank you. Thank you Dr. Adi. Tadi terima kasih banyak penjelasan dari GoodDokter. Tadi menarik ya, karena ternyata sekarang betul dengan kondisi seperti ini gitu ya, kita semua udah dalam genggaman ya dokter ya. Pokoknya kalau kita sakit, kita butuh konsultasi gitu, dan di sini ada GoodDokter. Nah, tapi kita akan masuk ke sesi ketiga dari ya. Kalau tadi kita bicara, kalau saya recap dari GoodDokter juga dari Together, ada bicara mengenai teknologi, ada bicara mengenai kondisi pandemi akhirnya membuat kita shifting menjadi harus digital gitu ya. Apa-apa karena kita nggak bisa ketemu offline gitu ya, gerak kita terbatas. Nah ini saya akan undang Mbak Ria, nih Mbak Ria. Mbak Ria udah hadir? Halo, sudah. Nah, hai Kak Rika. Halo, apa kabar? Ini baik, sehat ya? Baik, sehat terus. Oke. Nah, tadi mungkin menyambung dari Dr. Adi dan Mas Helmi ya, yang which is adalah berkolaborasi dengan Makariflek. Nah, ini sebenarnya tuh apa sih Makariflek itu, dan sebuah platform digital yang kok bisa nyambung sama GoodDokter dan Together itu seperti apa? Nah, silakan Ria untuk menjelaskan lebih lanjut. Oke, thank you ya Kak Rika untuk waktunya. Ya. Mungkin sebelum saya masuk ke presentasi saya, kita lihat dulu kali ya video sekilas itu. Oh iya, boleh. Ini Andi, Fajar Farah, keluarga Setia Budi, dan Ibu Rina. Mereka adalah karyawan dengan kebutuhan berbeda di perusahaan yang sama.
Sayangnya, benefit dari perusahaan nggak sesuai sama kebutuhan mereka. Ujung-ujungnya, mereka nggak puas, padahal budget sudah tersedia. Akhirnya perusahaan mencoba sistem benefit yang bebas dipilih setiap karyawan, yaitu flexible benefit. Tapi kalau pakai cara manual, banyak banget yang harus diurus. Dari dealing vendor, urus klaim, sampai rekap sisa saldo. Pakai jasa third party pun mahal. Jadi nggak heran, selama ini flexible benefit cuma bisa diterapkan perusahaan besar. Tapi bayangin, kalau saja ada aplikasi yang bikin flexible benefit jadi simpel. Perkenalkan, Mekari Flex. Platform digital yang memudahkan semua jenis perusahaan untuk menerapkan flexible benefit tanpa proses manual dan biaya besar. HR nggak perlu ribet ngurus vendor, karena Mekari Flex punya banyak pilihan vendor dengan harga terbaik dari beragam kategori. Cukup pilih kategori dan atur limit budget sesuai profil karyawan dan kebijakan perusahaan. Mekari Flex bisa langsung diakses dari smartphone. Jadi, karyawan bisa bebas memilih benefit sesuai budget dan kebutuhan, kapanpun dan dimanapun. Membuat laporan dan rekapan benefit bukan masalah lagi, karena semua transaksi terproses otomatis di aplikasi. Penggunaan dan sisa saldo benefit juga bisa termonitor secara real-time di dashboard Mekari Flex. Kini semua perusahaan bisa dengan mudah memberikan benefit terbaik untuk karyawannya. Tingkatkan produktivitas dan kebahagiaan karyawan melalui flexible benefit dari Mekari Flex. Oke. Selamat siang ya sebelumnya rekan-rekan XR semua. Semoga selalu sehat selalu ya dimanapun rekan-rekan berada. So mungkin perkenalan dulu. Nama saya adalah Ria sebagai Product Manager dari Mekari. Tadi dari Mas Helmi udah cerita juga nih memberikan insight terkait dengan wellness benefit dari mungkin sport activity ataupun mungkin catering sehat. Lalu ditambah juga dari Dr. Adi lebih membawakan ke arah teleconsultation. Nah, kalau saya mungkin lebih ke arah dari flexible benefit-nya sendiri, beserta dengan teknologi seperti apa sih yang teman-teman bisa manfaatkan nih untuk bisa mengimplementasikan wellness benefit yang sesuai dengan kebutuhan dari employee-nya teman-teman sendiri. So, next mungkin ya. Oke, jadi ini adalah employee benefit landscape, di mana basically employee benefit itu kebagi ke dua kategori lah. Yang pertama adalah core benefit, yang kedua adalah additional benefit. Untuk core benefit sendiri, ini lebih terkait dengan benefit-benefit yang memang mandatory. Kayak tadi Dr. Adi juga sempat bilang ya, sempat cerita terkait dengan insurance maupun medical. Lalu juga ada tambahan beberapa terkait dengan kacamata dan juga dental. Nah, sedangkan untuk additional benefit sendiri ini lebih terkait dengan benefit-benefit tambahan yang diberikan perusahaan. Sebenarnya kalau pemilihannya tepat nih, sesuai dengan kebutuhannya employee, itu bisa benar-benar ngedrive value realization-nya lebih ke arah untuk improve employee engagement, retention, productivity, maupun untuk attract potensial kandidat untuk join ke company tersebut. Next. Nah, sekarang lagi pandemi nih. Sebenarnya dari pandemi ini akhirnya disadari lah ya, adanya gap antara apa yang di-offer oleh employer ataupun perusahaan kepada kebutuhan dari si employee-nya itu sendiri. Next. So, kalau ngomongin tren ya, after dari sebelum pandemik ataupun setelah pandemik, otomatis akan ada perubahan juga, karena secara tidak langsung pandemik itu merubah behavior maupun ekspektasi dari si employee sendiri. Nah, ini survei yang di research sama Mercer terkait dengan perubahan tren-tren yang terjadi setelah after pandemik nanti. Yang pertama adalah, ini udah terjadi bertahun-tahun sih sebenarnya, untuk perusahaan itu lebih fokus kepada benefit-benefit yang sifatnya lebih preventif. Tadi juga Mas Helmi dan Dr. Adi juga sempat menyinggung masalah ini nih. Jadi sekarang memang cenderung employee ataupun perusahaan itu lebih fokus kepada pemilihan benefit yang memang dirasa lebih mendukung yang namanya healthy lifestyle dari si employee-nya sendiri. Jadi kayak jangka panjang gitu. Lalu yang kedua, terkait dengan juga awareness terkait dengan finansial nih. Ini kan karena di tengah ketidakpastian yang ada dari si pandemik ini, otomatis employee itu lebih aware akan kondisi dari finansialnya sendiri. Dan juga ada banyak yang jadi ngedrive juga mereka untuk lebih cepat khawatir, terus juga lebih stres juga, karena mungkin kerjaan
after tadi tuh dari WFO ke WFH, itu kan otomatis secara behavior juga berubah tuh. Dan otomatis juga menyebabkan employee-employee itu lebih rentan terhadap terkena stres. Otomatis jadinya mental health support itu juga dirasa akan dibutuhkan nih untuk ke depannya. Nah, yang keempat, ini lebih terkait dengan telemedicine, betul. Jadi memang pandemik itu ngedrive perubahan behavior dari employee, di mana yang tadinya setiap ada sakit dikit itu ke rumah sakit atau ke klinik, sekarang lebih memilih kenyamanan dengan mengakses berkonsultasi melalui aplikasi ini, yaitu telemedicine tadi. Lalu yang terakhir adalah expanding juga ke yang namanya voluntary benefit. Ini adalah benefit-benefit yang bukan diberikan ya, tapi lebih bisa diakses oleh employee-nya, tapi dengan cara mereka membayar sendiri dari gaji mereka. Gitu. Next. Nah, muncullah pertanyaan di sini, apakah sekarang ini adalah saat yang tepat untuk mengganti benefit plan ataupun program-program benefit yang sedang berjalan, ataukah tetap stay dengan benefit yang udah ada sekarang? Next. Nah, ini survei dari Valuable Survey, di mana di sini mereka menemukan lah ya, ada 6 faktor yang bisa ngedrive sebenarnya HR itu atau perusahaan itu ngedesain mau pakai program yang mana, ataukah merubah programnya atau enggak, itu berdasarkan 6 faktor ini. Yang pertama, otomatis adalah benefit plan-nya sendiri. Consideration-nya adalah, apakah benefit plan ini bisa mencater semua kebutuhan dari employee di perusahaan tersebut. Karena kan kita tahu, employee itu berbeda-beda ya, setiap individu itu berbeda. Terus juga, ini juga relate hubungannya dengan poin nomor 3, di mana sebenarnya untuk mencocokkan antara apa yang ingin diberikan employer dengan apa yang diinginkan employee, itu salah satu consideration mereka juga. Termasuk adalah kenaikan dari setiap tahun itu kan namanya medical cost, namanya benefit cost, itu pasti naik tuh. Nah, ini juga salah satu budget itu salah satu yang diconsider oleh employer sendiri. Nah, ini relate juga nih, untuk yang benefit cost ini akan juga relate dengan yang poin 5, di mana otomatis tadi juga sempat disinggung oleh Mas Helmi dan juga Dr. Adi, terkait dengan ROI-nya nih, dengan return of investment-nya. Apakah perusahaan itu kan memberikan benefit, pasti investasi dong ya kepada employee-nya. Nah, apakah investasi ini benar-benar tepat guna? Apakah memang value realisasinya itu sesuai yang diharapkan oleh perusahaan? Nah, itu juga menjadi satu hal yang dikonsider oleh perusahaan. Next. Nah, selanjutnya, jika memang mendesain, mau mengubah benefit plan ataupun benefit program yang sedang berjalan di perusahaan ini untuk kedepannya, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan para XR semua? Yang pertama pasti perlu mendefine dulu nih secara goals company-nya apa. Jadi apakah perusahaan itu memberikan benefit tujuannya untuk biar si employee-nya hidup lebih sehat, ataukah untuk work-life balance, itu kan tiap perusahaan pasti punya goals ataupun tujuan yang berbeda-beda nih dalam memberikan benefit. Lalu yang kedua, yang tadi, understanding juga sih sebenarnya tipe-tipe dari wellness program itu seperti apa sih, dan implementasinya bakal seperti apa. Itu penting juga sih untuk nge-decide lah ya next step-nya seperti apa. Dan yang ketiga, otomatis karena tadi problemnya adalah employee sekarang lebih ingin benefit yang diberikan ke mereka itu lebih sesuai dengan kebutuhan mereka nih. Nah, itu XR diharapkan untuk bisa mentarget juga nih kebutuhan dari employee-nya apa aja sih. Caranya banyak, biasanya lebih ke arah kayak memberikan survei, ataupun melakukan FGD dengan employee-employee-nya tersebut. Yang keempat, setelah nanti programnya sudah jadi nih, otomatis dari XR perlu melakukan komunikasi yang berulang juga, terus-menerus nih ya, kepada employee-nya. Jadi employee-nya juga bisa tahu lah ya, sebenarnya benefit ini lalu keuntungannya dari benefit itu apa untuk mereka. Dan yang terakhir, ini juga tidak kalah penting, bahwa menggunakan teknologi untuk pemilihan teknologi lah ya, untuk melakukan benefit adalah salah satu poin yang mesti diconsider juga oleh perusahaan. Next. Next ya. Oke. So, dari problem-problem dan juga fact yang tadi nih ya, kenyataan-kenyataan tadi, sebenarnya Mekari mencoba memberikan sebuah solusi nih, di mana solusi ini sudah terintegrasi juga dengan XRIS, yaitu Talenta, di mana bisa
provide employee benefit yang lebih fleksibel dan lebih personalized ke masing-masing employee-nya. Next. Nah, di dalam Mekari Flex sendiri ada dua model ya bisa disebut. Yang pertama adalah voluntary benefit sendiri, di mana voluntary benefit ini company bisa memberikan akses kepada karyawan untuk dapat mengakses gajinya lebih awal untuk diberikan benefit-benefit ataupun produk-produk yang dirasa memang sesuai ataupun sesuai dengan kebutuhan seharian dari employee tersebut. Dan yang kedua adalah flex benefit. Ini lebih ke arah employer ataupun company yang memberikan benefit untuk employee-nya. Tapi bedanya adalah benefit yang diberikan pilihannya bisa lebih banyak, tapi budgetnya tetap sesuai dengan budget yang sudah didesain di awal oleh si employer-nya sendiri. Next. Nah, keuntungannya apa sih? Kenapa sih kita harus menggunakan platform untuk memaintain namanya employee benefit? Sebenarnya ada 3 hal yang kita bisa grouping di sini. Yang pertama tentu saja terkait dengan produk penawarannya. Dengan platform otomatis produk penawaran akan jadi lebih luas lah, dan juga pricing atau harganya itu juga akan jadi lebih kompetitif. Ditambah tidak ada namanya vendor fee ataupun administration fee di dalamnya. Lalu yang kedua dari segi teknologinya sendiri, di mana sudah di-provide tuh yang namanya live dashboard maupun reporting, dan juga terintegrasi dengan XRIS yang tadi sudah disebut, dan employee-nya sudah bisa pilih benefit-benefit yang bisa sesuai dengan mereka melalui langsung dari mobile apps-nya sendiri, gitu. Termasuk otomatis kalkulasi untuk pemotongan benefitnya, limit, saldo, dan kawan-kawan itu sudah juga dilakukan di dalam sistem. Next. Next aja. Ya, jadi tadi kan sempat disinggung juga bahwa produk penawarannya dengan teknologi itu akan semakin luas lah ya. Nah, di sini produk apa aja sih sebenarnya yang bisa ditawarkan? Macam-macam, mulai dari yang isi pulsa, isi paket data, electric bills, token listrik gitu, terus juga pengisian e-wallet seperti OVO maupun GoPay. Lalu juga ada 4 pilar benefit dari flexible benefit, yaitu ada protection, wellness, lifestyle, dan commuting. Nah, ini kurang lebih adalah partner-partner yang sudah bekerja sama dengan Mekari. Ada Good Doctor juga, dan juga ada Together juga sebagai penyedia dari layanan gym membership maupun teleconsultation. Ada healthy catering juga di dalamnya. Lalu juga ada sewa lapangan untuk olahraga, sport equipment juga. Kita juga disupport dengan mental health, lab, lalu juga ada dental dan optik dari sisi wellness. Next. Kalau ini lebih dari sisi asuransi dan juga untuk lifestyle dan commuting. Dari asuransi sendiri kita memang sudah bekerja sama dengan beberapa digital broker di Indonesia untuk nge-provide benefit produk secara asuransi yang memang sesuai dengan budget maupun kebutuhan perusahaan. Lalu ada online grocery juga, F&B, donasi, beauty and treatment, sama personal development dari sisi lifestyle. Dan dari commuting, kita juga sudah bekerja sama dengan Grab. Next. Nah, tadi kan sempat disinggung ya. Jadi pengguna untuk membantu memudahkan mengadminister dari si employee benefit tadi. Nah, semudah apa sih sebenarnya untuk administernya? Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah men-setup dulu nih, men-setup yang namanya limit ataupun benefit policy-nya seperti apa, dan produk apa sih sebenarnya yang ingin ditawarkan oleh perusahaan kepada employee-nya. Nah, itu bisa di-setup melalui satu dashboard ini. Lalu yang kedua, next, setelah setup-nya sudah berhasil, dari sisi employee hanya perlu melihat benefit-benefitnya yang sudah terangkum menjadi satu di dalam mobile apps-nya. Jadi mereka nanti bisa pilih juga sih, kira-kira benefit apa sih yang sesuai dengan kebutuhan mereka ataupun preferensi mereka. Next. Nah, yang ketiga, ini yang tidak kalah penting adalah dari XR bisa langsung melihat secara report maupun dashboard-nya nih di dalam satu screen. Jadi bisa tahu juga nih usage-nya seperti apa sih, sejauh mana sih, terus spending-nya lebih banyak kemana sih kalau dari employee, itu bisa langsung dilihat melalui platformnya. Next. Nah, tadi kan sekilas dulu nih terkait dengan Mekari Flex. Jadi buat rekan-rekan XR yang mungkin tertarik, pengen tahu lebih lanjut apa sih itu Mekari Flex, terus juga pengen ngobrol lebih banyak terkait dengan employee benefit, flexible benefit, itu boleh banget join ke live demo online kami.
Ini terbatas banget, hanya untuk 12 peserta setiap sesinya. Jadi nanti kita akan mendemokan lah ya Mekari Flex itu seperti apa. Masing-masing fungsinya itu bagaimana, cara penggunaannya seperti apa. Itu nanti akan didemokan langsung live online kepada teman-teman sekalian. Jadi buat teman-teman yang ingin daftar, boleh banget itu akses ke linknya ada di talenta.co/demo -Mekari-Flex yang ada di layar teman-teman itu. Next. Ini juga ada promo eksklusif juga nih, khusus untuk teman-teman yang hadir di acara Insight Talenta kali ini. Bagi teman-teman yang berlangganan Talenta dan Mekari Flex selama bulan November ini, akan mendapatkan free paket brunch dari Good Doctor. Paket ini senilai 99.000 per employee, dan bisa dipakai selama 1 tahun. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan konsultasi secara gratis kepada dokter umum di aplikasi Good Doctor. Unlimited nih, tanpa ada batasan. Next. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Saya kembalikan kepada Kak Rika. Thank you. Thank you, Ria. Thank you. Oke, tadi dari Ria sharing tentang Mekari Flex ya. Jadi memang tadi setelah ada dari Together, ada dari Good Doctor juga. Tadi saya take note beberapa keyword ya. Jadi kita bicara mengenai investment ya, kita bicara mengenai teknologi di sini. Dan di sini Mekari Flex ini hadir sebagai platform digital ya, betul, yang memudahkan bukan hanya dari segi company tapi juga dari segi karyawan. Jadi karyawan nih kalau mau coba Together gitu ya, mau coba Good Doctor juga bisa melalui Mekari Flex ya. Oke, nah Betul, Kak. Betul. Nah, ini mungkin kita akan masuk, thank you ya Ria sekali lagi. Kita akan masuk ke sesi diskusi. Ini kayaknya udah ada yang bertanya juga, tapi mungkin saya undang lagi. Ada Mas Helmi. Mas Helmi. Oke, Yes. sudah Mas. Halo, Mbak Rika. Masih segar Mas, udah ngopi? Udah ngopi, udah bawa kopi ya. Oke, ada Dokter Adi juga dan ada Ria. Oke. Ini tadi saya lihat contekan dulu ya. Tadi sempat catat beberapa pertanyaan juga. Sebentar ini saya tadi menarik sekali. Sebentar ya. Coba. Oke, ini pertanyaannya ke Mas Helmi, Dokter Adi dan juga Ria. Mungkin nanti boleh gantian ya. Nah, kalau tadi memang bicara mengenai kesehatan, bicara mengenai wellness dari masing-masing narasumber sharing bahwa itu meningkatkan dari riset segala macam, itu meningkatkan produktivitas karyawan. Itu investment sendiri di sini melihat di kondisi pandemi lah kita agak lebih mengerucut sebenarnya apa sih realnya atau memang seberapa impact kesehatan dan wellness itu terhadap meningkatkan produktivitas karyawan, terutama di masa WFH ya, yang kita stuck di rumah gitu, mungkin nggak bisa ketemu banyak orang gitu. Nah, mungkin bisa sedikit dikasih highlight atau diberikan highlight dari, mungkin bisa mulai dari Mas Helmi, sebenarnya kesehatan dan wellness itu sebagai komponen penting meningkatkan produktivitas karyawan, terutama di masa pandemi seperti ini. Ya, terima kasih Mbak Rika pertanyaannya. Kalau dari opini saya sih sebenarnya lebih ke arah memang natural body dari orang kan emang harus dari bergerak aktivitas kan. Jadi emang sebenarnya kesehatan kan ada 2, dari mental health sama physical health kan. Dan dari 2 itu emang sebenarnya mesti di nurturing nih. Jadi gimana pun situasinya, apalagi situasi normal aja kita harus memperhatikan 2 kesehatan itu. Apalagi during pandemi ini banyak orang tuh kira adalah kan sekarang lagi banyak nih protokol kesehatan pakai masker, pakai ini. Tapi balik lagi kan sebenarnya protokol kesehatan kan yang disebut dengan sehat kan nggak pakai masker. Bukan, maksudnya itu salah satu protokol untuk mengurangi pandemi yang sedang ada penyakit kali ini COVID-19. Tapi kan kita memproteksi dari diri sendiri itu kan kesehatan penting kan. Apalagi dengan pandemi ini, berarti dengan sehat itu kita mesti ya dengan cara olahraga, dengan cara makan sehat. Ya itu juga salah satu protokol kesehatan yang memang memprotek diri kita sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya kalau dari kita sih, dari saya sih mikirnya adalah emang kesehatan itu penting, apalagi di kala pandemi ini nggak cuma dari protokol kesehatan yang ada, tapi kita mesti lebih cari tahu nih sebenarnya employee ini sebenarnya dari current situation dari pandemi ini mereka lebih fokus ke arah mana gitu. Kalau misalnya dia lebih ke arah healthy lifestyle behavior, ya kita should support that gitu loh, dengan yang platform-platform yang sudah ada. Itu sih kurang lebih. Oke. Jadi mungkin boleh saya mungkin
sedikit saya bisa bilang bahwa sebenarnya bukan dampak positif ya, karena pandemi sebenarnya sesuatu yang bukan kita inginkan juga gitu ya. Tapi sebenarnya dengan kondisi pandemi ini sebenarnya merubah behavior nggak sih Mas, dalam artian kayak kita jadinya lebih memperhatikan kesehatan, walaupun mungkin tren gitu ya, mengikuti tren segala macam olahraga, bahkan kita sekarang bisa lebih teratur makan sehat, bisa lebih menjaga diri kita gitu. Nah itu sebenarnya bisa dibilang memberikan sedikit ya change our behavior lah ya di kondisi pandemi. Mau nggak mau jadinya kita harus berubah gitu ya. Betul banget sih. Oke, mungkin dari Dokter Adi ini, saya juga penasaran dari dokter, kira-kira gimana Mas? Sejalan dengan yang tadi disampaikan Mbak Rika dan Mas Helmi ya, jadi menambahkan tadi saya bilang di presentasi bahwa COVID-19 ini harus diakui menjadi salah satu agen akselerator implementasi digital teknologi. Tapi di sisi lain juga sebenarnya COVID-19 ini menjadi guru paling, apa istilahnya, paling tegas mau nggak mau. Orang dalam waktu singkat untuk belajar hidup sehat loh sebenarnya, ya kan? Jadi bicara tentang secara keseluruhan ya, mau itu penyakit infeksi apapun, virus atau bakteri, sebenarnya tubuh kita ini diciptakan dengan sebegitu hebatnya oleh Tuhan untuk bisa menanggulanginya, gitu ya. Nah, problemnya adalah kita sering lalai, kita sering abai tentang itu, menganggap remeh, underestimate semuanya, sampai pandemi ini terjadi dan tiba-tiba semua orang sepedaan, tiba-tiba semua orang olahraga, tiba-tiba orang peduli tentang itu. Which is kita selalu harus bisa melihat dari dua sisi mata uang ya. Jadi sisi yang satu memang ini negatif dan banyak sekali memberikan negatif impact terhadap banyak kasus dan banyak aspek dalam hidup kita. Tapi di satu sisi adalah hal yang juga perlu kita ambil sisi hikmah positifnya bahwa adanya pandemi mengajarkan kita untuk hidup lebih sehat. Dan hidup lebih sehat bicara tidak hanya tidak sakit loh. Sehat bukan berarti hanya tidak sakit. Tetapi bagaimana kita hidup bahagia, bagaimana kita hidup itu fulfilled. Saya baru-baru ini banyak baca dan berinteraksi dengan banyak guru-guru di luar negeri yang mengajarkan bahwa ternyata health is not the destination. Health itu hanyalah sebuah vehicle untuk menuju your destination. Your destination bisa macam-macam. Your destination bisa wealth, your destination bisa fulfillment, happiness, apapun itu. Tapi apakah arti semua itu kalau kita sendiri sebagai manusia nggak sehat? Nah, kalau dihubungkan dengan topik pembicaraan hal ini, itu yang perlu teman-teman HR untuk sadari dan apa namanya, mulai implementasi dong ke perusahaan masing-masing dan ke employee gitu. Saya rasa ini kombinasi yang sangat menarik ya. Jadi Mas Helmi ngajarin tentang together betapa aktivitas gitu kan. Itu baik. Kalau saya pakai punya istilah 3F ya. Kesehatan itu depends on your feet, kaki mesti gerak, on your fork, garpu makan apa, sama on your fingers. Fingers itu bicara tentang merokok, bicara juga tentang apa yang kamu consume gitu. Kalau yang dikonsum setiap hari sosial media yang negatif ya mental health juga terganggu gitu. Jadi aspek semuanya itu menjadi satu integrated wellness, endingnya nggak cuma bicara health tapi wellness. Nah, bicara tentang pandemi tentu ya kalau dari sisi dokter kita menyediakan fasilitas telekonsultasi yang bisa membantu semua orang gitu. Kalau dari Mekari banyak sekali tadi dijelaskan bahwa fleksibilitas untuk bisa ngatur employee benefit-nya sangat baik gitu. Jadi saya berharap momen sore hari ini bisa menjadi apa ya, eye opener lah buat kita semua. Oke, Dokter Adi, terima kasih. Jadi mungkin ada tambahan dari Ria? Mungkin kalau dari saya sendiri lebih dari sudut pandang employee ya. Maksudnya tadi dari Mas Helmi sama Dokter Adi kan udah dari juga ya? untuk wellness kan sebenarnya gabungan lah ya dari hidup sehat, dari mulai olahraga, makan juga dijaga, dan juga mungkin mental health-nya juga harus dijaga. Nah, tapi kan sebenarnya yang tahu kondisinya sendiri adalah employee-nya sendiri itu sebenarnya. Jadi mungkin kalau pribadi saya, mungkin saya lebih suka untuk berolahraga. Saya pengen porsinya lebih besar daripada untuk yang makan ataupun untuk yang mental health gitu. Atau mungkin saya bisa saya lebih bisa menjaga stres saya, memaintain stres saya dengan berolahraga. Itu kan salah satu juga opsi yang bisa dipilih oleh masing-masing employee kan. Nah, dari sini sebenarnya eye opener juga untuk para HR boss, sebenarnya personalized benefit itu menjadi sesuatu yang lumayan jadi penting nih, apalagi pada saat pandemi seperti ini sih, gitu. Oke, jadi kalau tadi saya coba sambungkan ya dari Mas Helmi dan dari Ria, bahwa sebenarnya di masa pandemi ini justru kita mungkin ya produktivitasnya
jadinya lebih ya, which is dengan kebutuhan kita yang sesuai dengan benefit yang sesuai dengan kebutuhan, karyawannya jadi happy gitu ya, jadi happy, produktivitasnya meningkat gitu ya. Jadi saya kayak apa ya, di dalam ada pepatah yang di dalam apa, jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang kuat ada jiwa yang sehat ya. Oh, misalnya incorpore sano, betul. Ternyata itu bukan cuma quote ya. Ternyata bukan cuma quote, ternyata baru berasa gitu ya. Ternyata dipikir kerja di rumah itu, kayak tadi Dokter Adi bilang, kerja di rumah itu ternyata malah lebih stressful, mungkinnya tadi juga dengan meningkatnya konsultasi ya gitu, Dokter Adi ya gitu. Yeah. Ya, thank you. Ini mungkin udah ada pertanyaan yang belum, mungkin silakan ya teman-teman. Saya coba bacakan ya. Oke. Dari Muhammad Prasetya. Apakah benar kebanyakan vendor asuransi belum mau mengcover klaim yang menggunakan aplikasi medical online karena diagnosa dokternya tidak bertatap muka atau bersentuhan langsung dengan pasien? Nah, ini mungkin dari Dokter Adi ya. Dokter Adi mungkin boleh dijawab. Kalau dari sisi employee-nya mungkin masuk kategori P yang lain, yaitu pasien misalkan. Nah, memang kebijakan daripada payer atau insurance itu memang bermacam-macam. Ada beberapa yang sudah bisa mengikut sertakan dalam konteks telemedicine, tapi mungkin beberapa yang lain masih butuh waktu gitu. Dan kami sebagai telemedicine atau telehealth platform juga terus secara proaktif untuk bisa mengadvokasi bahwa manfaatnya terasa kok. Tadi di chat juga sempat ada 1 atau 2 orang yang saya berterima kasih dan bersyukur ya untuk mengatakan bahwa sudah pernah cobain Good Doctor atau Grab Health dan memang manfaatnya dengan baik. Dan kami senang mendengar hal itu. Jadi memang butuh waktu untuk bisa memberikan satu impact itu. Namun halnya izinkan saya untuk menutup pertanyaan ini dengan jawaban bahwa mungkin tidak harus menunggu ketika asuransi itu memberikan benefit apa enggak. Kalau memang dirasakan manfaatnya, jadi secara corporate pun sendiri, mungkin boleh untuk dieksplor, untuk dicoba betapa tadi misalkan contoh benefit yang bisa diberikan untuk coverage yang secara cost mungkin jauh lebih murah gitu. Yang ada selama ini memang sifatnya mengcover apa yang sifatnya offline, bertemu dengan secara tatap muka atau fisik. Tapi seperti tadi saya jelaskan di slide bahwa 70% loh gitu, dan sebagai seorang dokter kita pun ngerti kok 70% kasus itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan telemedicine, dan kita tidak berusaha untuk menjadi Tuhan yang menyelesaikan 100% kasus. Ketika memang ada kasus-kasus yang membutuhkan rujukan ke offline atau butuh prosedur pemeriksaan secara langsung, tentu kita akan rujuk. Tapi bukankah cost efficiency itu yang diinginkan oleh semua orang? Kalau bilang, tadi Mbak Ria bilang kalau dari sudut pandangnya corporate atau insurance itu kan juga menarik. Nah, jadi kalau ada teman-teman SR, tolong bantu untuk advokasi ke teman-teman insurance atau payer gitu. Jadi ini hari ini juga saat yang baik untuk bertobat. Oke, Dokter Adi, terima kasih banyak. Masih ada lagi 2 pertanyaan, tapi mungkin dari saya dulu nih. Saya udah nyimpan lagi 1 pertanyaan. Ini ke Mas Helmi, Dokter Adi, dan juga Ria ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih menurut Mas Helmi, Dokter Adi, dan Ria tentang digital healthcare atau wellness ini di Indonesia? Jadi kayak apakah memang sejauh ini awareness-nya itu perusahaan-perusahaannya sudah mulai aware gitu ya, atau malah sudah mulai shifting gitu bahwa sebenarnya digital healthcare atau wellness itu memang sebenarnya ya sudah harus diterapkan di pusat mereka gitu. Apalagi tadi kita bicara mengenai benefit yang sesuai sama kebutuhan, karena tadi ya mungkin selama ini benefit hanya itu aja gitu ya. Sekarang kita sudah diberikan suatu keleluasaan bahwa kita boleh milih health catering, kita boleh milih dan segala macam, semua di on your finger gitu. Nah, itu menurut Mas Helmi, Dokter Adi, dan juga Ria, sebenarnya gimana sih tentang prospek atau mungkin future digital healthcare dan wellness kita di Indonesia ini? Mungkin dari gantian, mungkin boleh siapa nih? Dokter Adi dulu, mungkin tadi udah Mas Helmi nih. Dokter Adi dulu, silakan. Boleh. Jadi I think I'm gonna start with we are just getting started gitu. Jadi saya rasa awareness-nya sudah mulai meningkat. Terus pemain telemedicine atau telehealth platform juga banyak ya, nggak cuma Good Doctor. Saya rasa itu baiklah secara ekosistem untuk menyadarkan masyarakat sama-sama. Dan kata kuncinya saya rasa adalah benefit gitu. Ketika satu program atau satu inovasi yang baru itu memberikan benefit memang buat banyak stakeholders, saya rasa itu menjadi satu hal yang tidak terelakkan gitu. Kapan sih kita pernah ingat, mungkin izinkan saya untuk pakai analogi, kapan terakhir kali kita pakai mesin fax? Udah lama banget ya, udah lama banget, Dok. Surat secara fisik kan gitu. I mean, everyone is going to email now.
Nah, saya rasa transformasi itu juga sooner or later, I will say sooner rather than later akan mulai terjadi. Nah, tentu kata kuncinya sekali lagi, terutama buat teman-teman di HR, jangan takut bahwa kami di sisi telemedicine platform dan juga pemain yang lain tentu menjaga sekali kualitas. Jadi seperti yang saya sampaikan, we are not playing God, tapi kita berusaha untuk membantu dalam segala aspek. Gitu. Jadi cost efficiency, kalau pandemi bicara tentang, kalau kita datang ke rumah sakit, risiko infeksi transmisinya cukup tinggi. Dan risiko transmisi infeksi tersebut tidak ada loh di telemedicine, karena nggak ada tatap mukanya, lewat belum ditemukan jurnal yang menyebutkan COVID-19 menular lewat chat dengan dokter lewat handphone, nggak ada kan. So, I think we are only getting started, dan hopefully teman-teman ESR yang di sini bisa menjadi early adopters gitu, yang bisa sama-sama untuk membuat ini semua ya, dan nggak cuma di telemedicine platform. I think what Mas Helmi and Do-Getters doing juga sangat baik. Apa yang Makari lakukan juga, everyone is doing something good for the society. Oke, Dokter Adi, terima kasih. Mungkin ada ditambahin dari Mas Helmi? Iya, tadi dari tadi juga udah cukup detail terkait. Jadi emang sebenarnya kita sebagai perusahaan yang berbasis digital, both Makari, Dokter atau Do-Getters juga emang tujuannya kan, mungkin vision saya dari Do-Getters sendiri adalah membuat helping people to be healthier. Dan during this pandemic ini kita ngeliat sebenarnya kan ini udah masuk dalam kondisi crisis in the pandemic secara health atau misalkan dari economic wise atau business wise. Efeknya tuh nggak cuman setelah COVID ditemukan vaksin akan balik ke normal, nggak juga. Ya, nah, tadi agak putus dikit ya, sorry. Iya, betul, sorry putus, Mas Helmi. Jadi tadi ya balik lagi kan, emang efek dari pandemik ini pas nggak akan berhenti di either 1 year or 2 year ahead. Jadi makanya virtual solutions itu emang jadi salah satu weapon lah, either itu employers ataupun misalkan provider di bidang service yang awalnya offline ke online. Jadi sebenarnya kita ngelihat dari Do-Getters pun sendiri melihat supply tempat olahraga, even mega gym seperti Celebrity Fitness, Fitness First, mereka gimana caranya kan balik lagi fitness service adalah client based service, di mana mereka mesti ada relations dengan kliennya. Jadi kita ngeliat mereka udah shifting ke online semua, virtual, either mereka adalah mental consultation dengan meditations yang lagi naik, ataupun misalkan kelas-kelas strength conditioning yang emang butuh PT virtual, dan mereka akan heavy on di sini, either di tahun depannya lagi emang akan mostly heavy on virtual sih. Jadi emang sebenarnya teman-teman di sini juga sekiranya udah lebih benar juga dari Dokter Adi, dan ini kalau misalkan be ahead terhadap ini, karena ini an employee atau misalkan user sendiri dari kita reflecting bahwa walaupun nanti ke depan udah normal lagi, the effect of after crisis ini still there gitu. Jadi dengan cara mereka akan lebih jaga jarak, mereka akan lebih takut datang ke rumah sakit ataupun yang keramaian. That's why virtual solutions itu masih tetap ada sih. Gitu. Oke, jadi kita bicara bukan gara-gara pandemi gitu ya, tapi mudah-mudahan dari Mas Arif sendiri believe bahwa sebenarnya ini the future of digital healthcare dan wellness ini sebenarnya ya masih akan ada terus ya dari setahun 2 tahun ke depan. Bahkan mungkin ini seperti yang tadi Dokter Adi bilang bahwa ini sebenarnya pukulan keras buat kita gitu ya. Kita mulai shifting behavior-nya, kita mulai shifting platform gitu. Nah, mungkin ada sebelum ke Ria. Jadi kalau untuk awareness sendiri tentang digital healthcare dan wellness ini, apakah kayak tadi saya tanyakan Dokter Adi, apakah ini memang masih berlaku di kota besar atau mungkin sudah mulai menjangkau di second layer? Kalau kita bicara kota besar kan mungkin Jabodetabek gitu ya, Bandung mungkin, atau Medan gitu, Surabaya. Menurut Dokter Adi dan Mas Helmi sendiri seperti apa? Kalau dari yang kami lakukan selama ini hampir setahun, Good Doctor, memang density-nya lebih banyak di ibu kota provinsi. Ibu kota, oke. Tapi kalau lihat di slide presentasi saya bahwa kita sudah hadir di lebih dari 90 kota. Jadi kalau bicara 90 kota, tentu second layer cities juga sudah termasuk. Walaupun memang kalau ngomong density-nya ya memang yang kota-kota besar masih jauh lebih tinggi ya. Oke. Kalau dari Mas Helmi sendiri, Mas beli di Jabodetabek atau udah mulai kira-kira digital awareness ini udah mulai masuk ke the second layer ya? Bener banget. Jadi since baik lagi kan karena pandemi itu adalah ngerubah the business impact dari Do-Getters sendiri. Jadi kan konten yang sekarang dikonsum adalah karena kita punya kelas-kelas online
yang ada. Jadi emang udah mulai nih teman-teman yang di secondary city seperti misalkan ada Medan, misalkan mereka udah mulai consume dari konten-konten Surabaya juga, terus misalkan Bandung, Bali, di luar Jabodetabek juga udah mulai consume konten-konten online dari Together, kelas-kelas itu sendiri gitu. Walaupun emang dari catering sehat emang mostly itu di daerah Greater Jakarta. Tapi kalau catering sehatnya DoFood kita, kalau DoFood secara nationwide itu udah bisa dikonsum di manapun itu. Karena kan for the record juga kita juga kalau teman-teman nih mau akses kelas-kelas olahraga itu bisa melalui ini agak sedikit promosi yang berbeda dikit karena kita ada di Gojek juga, di Go Fitness, style Go Fitness. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ngecek kelas olahraga tanpa harus download Together, itu bisa dicek di Go Fitness juga. Itu kita ada kelas online juga. Jadi emang lebih biar ke teman-teman yang di luar Jakarta bisa akses juga gitu sih. Lebih gampang. Oke. Thank you Mas Helmi. Nah, ini ke Rian, mungkin nyambung yang tadi tentang digital healthcare dan wellness. McCariflex sebagai penyedia platform berbagai macam benefit yang bisa kita bisa pilih, kita bisa dengan sangat mudah akses. Sebenarnya melihat the future of digital healthcare, mungkin wellness, dan mungkin di McCariflex banyak sekali ya partner-partner yang sudah bekerja sama. Kalau tadi saya lihat, seperti apa sih Ri, kira-kira penerawangannya Ria nih ya terhadap our changing behavior gara-gara pandemi, kita berubah ke digital dan lain-lain. Oke, mungkin kalau saya ngelihatnya juga lebih dari sisi workforce sekarang kan lebih banyak kombinasi lah ya. Generasinya itu bermacam-macam. Ada yang memang senior banget, ada ya tengah-tengah, ada yang milenial, ada yang memang masih kayak baru lulus kuliah langsung kerja gitu. Sedangkan setiap life staging itu, setiap generasi itu kan sebenarnya kebutuhannya juga berbeda-beda kan. That's why makanya kenapa kita butuh adanya platform untuk membantu si penyediaan dari employee benefit sendiri, karena kebutuhan mereka berbeda, otomatis partner yang harus digandeng juga beda-beda dong. Terus juga setiap generasi, walaupun satu generasi nih, kadang-kadang kebutuhannya juga berbeda. Misalnya aja, orang yang masih single nih, fokusnya pasti lain, kebutuhannya lain daripada orang yang mungkin sudah menikah. Berbeda juga mungkin orang yang sudah menikah dan punya anak 1, punya anak 2, itu pasti kebutuhan berbeda-beda kan. That's why makanya kenapa teknologi itu akan menjadi sangat penting sih saat sekarang untuk bisa nge-tackle masalah-masalah seperti itu. Kurang lebih gitu sih. Oke. Thank you, Ri. Nah, ini mungkin sebelum nanti masuk, dan ini karena Mas Helmi ya harus leave duluan, mungkin saya ada satu pertanyaan dulu, Mas. Nanti bisa dijawab dulu oleh Mas Helmi adalah, dari pandangannya Mas Helmi ini, sebenarnya challenge dari penerapan employee benefit ini, itu kan mungkin perusahaan-perusahaan yang harus punya budget besar gitu ya, atau bisa small company, sebenarnya seperti apa sih untuk penerapan si flexible benefit ini menurut Mas Helmi? Enggak tentu ya, misalkan karena kan balik lagi kalau dari Together sendiri, dari pilihan membership atau tiket price kelas olahraga kan beda-beda. Jadi membership yang dari based on budget dari employee juga, misalkan kalau yang di case kita beberapa mungkin yang masih employee-nya di bawah 50, mereka berpikir at least employee kita olahraga 1 sampai 2 kali sebulan ya, which is kita ada membership juga yang menjual sekitaran harga-harga di around 150 sampai 250. Dan itu bisa olahraga lebih dari 2 kali gratis di studio-studio partneran kita. Dan juga celebrity fitness dan event fitness first juga. Jadi emang dari membership kita juga mendukung fleksibel sih. Jadi kita sesuai dengan temanya kali ini emang flexible wellness benefit kan emang tujuannya kan lebih ke arah user centris ya, di mana mereka bisa sesuai budget mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Jadi emang lebih ke arah menyesuaikan aja sih kalau dari kita, dari budget dari employer sendiri gitu sih. Jadi nggak dependensi dia harus perusahaan yang punya budget besar ya Mas ya. Perusahaan yang mungkin small company yang mungkin cuma sekitar 50 atau mungkin under 50 juga sebenarnya possible ya untuk mempunyai flexible benefit gitu ya. Betul. Oke. Mungkin sebelum nanti saya ke Dr. Adi nih, mohon maaf karena Mas Helmi harus duluan ya. Mungkin ada penutup mungkin Mas di sesi kita. Nanti masih panjang nih, masih ada pertanyaan-pertanyaan juga. Oke. Jadi mungkin ada kira-kira dari Mas Helmi sendiri ada close statement apa dari Together, dan juga sebenarnya kolaborasi dengan McCariflex ini tuh harapannya apa sih, dan apa sebenarnya bisa didapatkan lebih dengan adanya si McCariflex dengan Together ini? Paling kalau dari aku sebenarnya mau sebelumnya minta maaf nih karena mesti ini duluan. Nanti kalau misalkan ada info lebih terkait, pengen tahu terkait Together apa, itu kita bisa langsung buka ke web kita di .together.id,
di situ bisa akses terkait produk kita ada apa aja, dan terus bisa booking kelas juga dari beberapa platform seperti kita kerjasama dengan Google juga, jadi kalau misalkan bingung untuk mencari kelas-kelas olahraga bisa dari Google, dan ke Gojek juga bisa di GoFitness. Nah, untuk closing statement saya sih lebih ke arah karena emang during this pandemic ini merubah changing behavior yang udah pasti ke arah healthy lifestyle, dan perubahan karena gini, perubahan healthy behavior itu kan nggak langsung tiba-tiba kita suruh employee kita atau misalnya kita suruh teman kita untuk hidup sehat, nggak mungkin besok kan. Itu butuh ibaratnya dilakukan oleh employers, ada juga yang dari supportive environment juga. Jadi gimana caranya affecting si culture ini ngebawa, oh nih kita mendukung kehidupan sehat nih for kedepannya. Jadi emang sebenarnya nggak cuma langsung kita mau ganti ke sehat, itu butuh waktu yang lama juga. Jadi nggak langsung direct ROI-nya kelihatan untuk investment di healthy, tapi kedepannya itu saya udah yakin sih teman, kalau misalnya kedepannya akan balik lagi ke investment, balik lagi ke perusahaan itu sendiri terkait gimana caranya mereka maintaining the healthy behavior. Oke, nah ini ya, dan terkait kolaborasi nih ada di Mekari Flag nih, kira-kira ada pesan yang mau disampaikan dari Together supaya kita semua employee yang menggunakan Mekari Flag juga bisa mengakses Together dengan mudah. Betul. Ya. Jadi nanti di Mekari Flag itu bisa, kita ada kerjasama juga dengan Mekari, di mana di situ kita ada membership kita dijual di situ. Jadi emang teman-teman juga baik lagi kan, karena itu fleksibel, once sudah masuk berlangganan Mekari Flag bisa akses juga ke membership yang bisa dikasih ke employee-nya secara based on budgetnya juga. Misalkan di budgetnya let's say 1 juta untuk misalkan 10 employee, oh berarti segini. Nah, itu bisa at least, kan yang paling susah adalah merubah behavior untuk pertama kalinya apa sih gitu kan. As always first time for everything. Jadi kalau misalkan mau coba olahraga ya bisa langsung bayarin aja melalui Mekari Flex yang dari aksesnya ke Together langsung. Gitu sih kurang lebih. Oke, terima kasih Mas Helmi. Ini mungkin lanjut dulu ke Dokter Adi ya. Di Mas Helmi masih mau di sini kan? Belum mau live kan? Oke. Ini masih mau ngobrol nih sama Dokter Adi. Dokter Adi, balik lagi tadi pertanyaan yang sama dengan Mas Helmi. Kira-kira sebenarnya challenge apa sih kalau kita bicara mengenai flexible benefit ya, sesuai tema kita hari ini? Penerapan bagi perusahaan untuk challenge sendiri dari Dokter Adi melihatnya seperti apa? Apakah memang kayak tadi saya bilang bahwa ini harus dengan perusahaan yang budgetnya besar gitu ya, perusahaan yang karyawannya mungkin banyak justru gitu. Padahal kita lihat bahwa yang namanya flexible benefit, apalagi ada Good Doctor, Together di sini, harusnya bisa lebih memudahkan kita bicara mengenai flexible benefit. Iya, jadi kalau bicara tentang harus perusahaan besar tentu tidak jawabannya. Dan di slide yang saya sampaikan tadi, kalau sempat ingat teman-teman semua bahwa starting price-nya juga jauh lebih murah gitu, bahkan saving-nya 80% loh kalau dibanding dengan mungkin yang kalian selama ini sudah keluarkan untuk beberapa coverage yang lain. Jadi saya harap ini menjadi satu eye opener buat kita semua untuk bisa menjadi satu alternatif gitu, alternatif solusi. Dan nanti teman-teman dari Good Doctor jika ada tentu ingin bisa berkomunikasi dan diskusi lebih lanjut, mungkin bisa dicoba untuk kalau benar-benar dirasakan manfaatnya. Saya rasa itu adalah hal yang baik ya, apalagi di situasi pandemi seperti ini tentu sangat menjadi satu alternatif pilihan yang tidak hanya menarik tapi bijaksana untuk dilakukan gitu. Ya. Oke, jadi ini ya, kalau penting sekali kalimat sesuai budget itu penting ya dokter ya di saat sekarang gitu kita tapi bukan berarti budget itu kualitasnya juga berkurang ya dok ya, udah pasti kualitasnya juga harusnya bagus gitu. Nah ini mungkin ke Ria, gimana nih Ria melihat sendiri melihat bahwa challenge-nya penerapan flexible benefit ini, mungkin di sini kan kita juga baru bertemu nih, ada Together, ada Good Doctor gitu. Mungkin ada beberapa vendor lain ya, tadi saya lihat ada beberapa partner lain yang saya lihat di Mekari Flag gitu. Nah, sebenarnya challenge-nya bagi sisi company dan juga mungkin dari segi employee sebenarnya seperti apa sih untuk penerapan flexible benefit ini? Oke. Kalau dari sisi company sendiri ya, sebenarnya challenge yang paling besar adalah memang benar terkait budget. Maksudnya mindset mereka terkait budget. Karena mereka kan selalu berpikir nih, wah memberikan akses pilihan opsi kepada employee untuk bisa milih benefitnya otomatis akan berimplikasi sama cost ataupun
budget yang harus mereka sediakan lah ya. Padahal sebenarnya in fact nggak seperti itu juga sih, karena mungkin bisa juga nih dari benefit existing yang sudah ada itu mungkin di-convert sebagian untuk lebih ke flexible benefit-nya. Itu kan something strategi lah ya, yang bisa diimplementasikan oleh XR maupun business owner untuk dapat mengimplementasikan si flexible benefit. Yang pertama itu. Terus yang kedua masih relate terhadap budget juga. Sebenarnya di Mekari Flex ini kita juga udah bernegosiasi lah ya dengan partner-partner kita untuk bisa memberikan harga yang kompetitif. Otomatis ya ada harga lebih murah lah daripada di pasaran. Otomatis ini juga ke budget jadinya bisa lebih saving cost juga kan bagi perusahaan. Gitu. Dua itu sih maksudnya untuk dari segi perusahaan. Terus kalau dari sisi employee sendiri, mungkin challenge-nya sendiri ketika diberikan benefit yang lumayan range-nya agak banyak ya produk offer-nya, itu mereka juga akan bingung sih. Sebenarnya maksudnya benefit ataupun istilahnya keuntungan saya ambil benefit ini, pakai benefit ini sebenarnya apa sih? Karena semakin banyak pilihan, otomatis orang kadang semakin bingung. Gitu. Nah itulah sebenarnya peran dari perusahaan itu untuk bisa mengkondisikan lah ya benefit-benefit offering-nya itu memang yang harus sejalan dengan company goals dan juga sesuai dengan demografi maupun istilahnya ekspektasi dari employee-nya sendiri. Jadi nanti begitu sampai ke employee-nya, ya sudah mereka juga sudah tahu ini adalah benefit-benefit yang mereka butuhin dan mereka juga punya opsi ataupun kebebasan untuk bisa milih lagi nih di antara pilihan-pilihan benefit tersebut. Gitu. Oke, jadi bisa dibilang ini udah inline semua, punya sesuai budget sama sesuai kebutuhan. Jadi kita tinggal pilih ya gitu ya. Betul. Jadi nggak bingung juga gitu. Nggak bingung ya, tapi betul sih sekali dengan kita dikasih banyak pilihan justru malah lebih customize ya, lebih personalized. Sebenarnya kita tuh butuhnya apa sih saya sebagai karyawan kok kayaknya jadi pengen coba nih. Nanti coba together. Udah ada kan di Mekari Flex ya? Ada. Oke. Saya mau coba. Oke. Oke, dari ini mungkin saya coba bacakan lagi satu pertanyaan dari Andini Nur Aziza. Apakah dalam Mekari Flex juga bisa untuk proses klaim? Nah, ini mungkin ke Ria ya, Ri, langsung. Ya, boleh. Oke, mungkin kalau kita ngomongin dulu terkait dengan visinya Mekari Flex ya. Mekari Flex ini sebenarnya dibuat untuk membantu para XR ataupun business owner dengan segala jenis usaha dan juga segala size lah, dari yang memang cuma di bawah 10 employee-nya sampai dengan yang memang udah ribuan. Itu untuk bisa mengimplementasikan flexible benefit dengan lebih murah dan juga dengan lebih mudah. Seperti itu sih. Termasuk nanti ke depannya kita juga akan terus enhance juga sih sebenarnya platform kita untuk bisa mencatat yang namanya asuransi juga secara online di kita. Jadi nanti otomatis kayak proses enrollment-nya, terus juga proses membership-nya segala macam, terus juga dengan proses klaimnya itu juga bisa melalui platform Mekari Flex. Harapannya bisa jadi holistic solution lah ya untuk employee benefit kita. Oke, thank you. Mungkin dari Andini ya tadi. Nah ini ada pertanyaan ketiga, tapi sebelumnya saya coba baca. Ini ada yang komen ya di ini. Sudah mencoba Good Doctor via Grab Health katanya nih Dokter Adi. Memang memudahkan dan menghemat dari segi uang dan waktu, tapi belum mengetahui untuk asuransi akan ditilik kalau syaratnya tidak sulit. Pasti nggak sulit ya dok ya syaratnya ya? Nggak sulit kok. Nggak sulit katanya. Yang namanya juga platformnya pasti memudahkan ya dok ya. Oke, mungkin pertanyaan ketiga ini saya bacain lagi dari Canggih ME. Namanya Canggih ME ini. Dari beberapa opsi benefit dari Mekari, apakah bisa ditambahkan dengan beberapa usulan dari perusahaan, misalnya voucher keanggotaan klub, terus mungkin voucher belanja, dan apakah ada biaya dalam setiap utilisasinya? Ini mungkin ke Ria lagi ya, Ri. Ini ya, ada boleh. Mekari Flex. Okay. Iya, thank you ya Pak Canggih untuk pertanyaannya. Mungkin yang bisa saya jawab sebenarnya, apakah bisa ditambahkan beberapa usulan perusahaan? Ya, bisa. Ya. Jadi memang di kita ada satu divisi yang khusus untuk nge-handle partnership lah. Jadi misalnya dari perusahaan Bapak nih, ternyata ada spesifik partner yang pengen dibawa. Apalagi mungkin kalau terkait dengan olahraga, kita juga udah bekerja sama juga dengan Together sih. Jadi nanti sama Together dibantu untuk meng-onboardkan partner tersebut ke platformnya Together. Jadi lebih seamless dan lebih gampang juga sih. Kurang lebih sih kayak gitu. Terus untuk tadi mungkin voucher belanja dan kawan-kawan itu juga bisa kita lakukan proses negosiasi maupun onboarding-nya. Cuman kembali lagi sih sebenarnya benefit-benefit ini kan sebenarnya diberikan oleh perusahaan ya. Jadi perusahaan itu harus nge-define dulu sih benefit apa yang sebenarnya
mereka pengen berikan kepada employee-nya yang sesuai dengan goals-nya mereka. Jadi kalau mereka maunya cuman wellness, ya udah. Jadi yang kita bukain hanyalah yang terkait wellness. Tapi kalau untuk voucher itu mungkin kan lebih terkait dengan lifestyle ya. Mungkin itu bisa dibeli dengan yang tadi voluntary benefit, dengan istilahnya sacrifice gajinya karyawan sendiri. Seperti itu sih. Terus mungkin pertanyaan ketiga, ada biaya dalam setiap utilisasinya. Kalau untuk utilisasinya tidak ada biaya tambahan, malah kita kadang memberikan diskon lebih ya. Jadi mungkin yang paket together itu kalau dijual di together-nya harganya berapa gitu. Nah, di kita teman-teman tuh bisa dapat diskon spesial kayak diskon 10% atau mungkin kita lagi ada campaign gitu. Saya bulan kesehatan gitu misalnya nih. Nah, itu bisa dapat diskon yang lebih gede juga sih gitu. Oke, jadi bisa ditambahkan juga usulan ya sesuai. Balik lagi tadi kebutuhan setiap orang berbeda, kebutuhan tiap perusahaan juga berbeda ya, Ria. Betul. Oke, mungkin pertanyaan dari saya nih jadinya kira-kira. Mungkin dari Dokter Adi dulu, dari Good Doctor. Sebenarnya dari Good Doctor sendiri saat ini gitu ya, kalau tadi kita melihat bahwa sebenarnya orang yang harusnya dia datang ke rumah sakit gitu ya, terus juga dia harus bertatap muka gitu ya. Nah, sebenarnya dari pengalamannya atau mungkin dari customer-nya Good Doctor sendiri, mereka lebih nyaman dengan kondisi ya karena terpaksa tadi, atau memang mereka masih ada yang saya harus tatap muka? I think it's a mix ya. Cuman mostly yang datang ke kita tentu kombinasi dari mereka yang sudah tahu manfaatnya atau mereka yang baru mencoba. Dan cara kita menilai tentu salah satunya adalah dari user feedback atau user satisfaction number. Dan itu angkanya cukup tinggi. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa memang layanan yang kami berikan itu bisa memberikan benefit yang nyata buat para users. Salah satunya mungkin yang siapa tadi namanya, Asri ya. Terima kasih Asri sudah mau berbagi cerita tentang how you experience our service gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi masyarakat, saya rasa situasi ini akan membuat mereka untuk memiliki satu alternatif. Dan memang kami dari teleconsultation platform Good Doctor merasa bahwa ini bisa memberikan satu alternatif, tidak hanya kenyamanan ya. Jadi kalau balik ke problem segitiga kesehatan itu kan akses. Sekarang problem aksesnya bermasalah nih karena ada kondisi COVID. Jadi bukannya tidak boleh, tapi ada risiko loh gitu. Nah lalu cost itu tidak hanya bicara uang, tapi juga tadi kita tahu 4-5 jam waktu habis hanya untuk ketemu dokter di rumah sakit. Dan itu fakta, itu tidak melebih-lebihkan. Dibandingkan dengan ketika kita cuman dengan teleconsultation platform, secara waktu jauh lebih efisien, secara cost juga jauh lebih murah. Dan terakhir masalah kualitas. Kualitasnya nggak ada bedanya kok gitu. Yang handle juga teman-teman dokter umum maupun dokter spesialis, dan fakta membuktikan 70% kasus juga bisa diselesaikan melalui telemedicine platform. Jadi segitiga problemnya saya rasa bisa diselesaikan dengan teknologi. Oke. Kalau mungkin menyinggung sedikit mengenai karena ini kita bicaranya online ya dok, mengenai security tanda kutip. Jadi dalam artian apakah trusted gitu ya, kan kita nggak ketemu nih ya sama dokternya mungkinnya gitu. Nah dari Good Doctor sendiri pasti adalah isu ya, kekhawatiran orang tentang aduh ini trusted gak ya gitu ya, dokternya konsultasi kita tuh beneran ini nggak ya, berkualitas nggak sih gitu. Nah itu gimana dok? Cara ngelihatnya selalu dari dua sudut pandang. Jadi kalau dari sudut pandang kami sebagai provider, tentu saya termasuk yang salah satu yang bertanggung jawab lah dari sekian ratus tim dokter yang ada di kami. Bahkan puluhan ribu kalau di network ya, di network. Jadi apa namanya, itu tugas kami untuk menjaga kualitasnya mereka gitu. Dan kalau bicara sedikit tentang sistem di kami, itu bahkan secara kualitas itu kita punya satu tim khusus yang handle quality control. Dan itu lapisnya sampai 3 lapis gitu, jadi 3 layer quality control. Jadi memang benar-benar kita jaga itu dari sisi kita. Nah kalau dari sisi user, tentu kita hanya bisa assure mereka bahwa all your data, all your information itu di-handle oleh dokter yang sesungguhnya, yaitu tim yang ada di kami. Dan yang kedua, secara data privacy juga kita menerapkan apa namanya sistem data center yang tidak kalah atau bisa dibilang on par dengan apa yang teman-teman financial technology lakukan gitu. Dan
cara melihatnya adalah sekali lagi dari user feedback gitu. Salah satu contoh matriks yang kita bisa lihat refleksinya adalah ketika user feedback itu merasakan memberikan komentar atau feedback yang positif, tentu itu menjadi satu hal yang baik. Tapi kalau mereka punya komplain atau punya feedback, tentu juga itu selalu akan menjadikan ruang buat kita untuk selalu improve. Nah, so far kita belum melihat ada significant feedback yang berhubungan dengan rasa security itu gitu. Jadi I think masyarakat sudah mulai teredukasi dengan baik bahwa ini ya menjadi benefit yang baik juga. Oke, thank you Dr. Adi. Nah, Mas Helmi sepertinya harus pamit beneran ya sekarang, tuh sayang sekali. Tapi kita masih ada waktu diskusi dengan Dr. Adi dan Ria juga. Mas Helmi, terima kasih banyak sudah mau diskusi sama kita, ngobrol sama kita di Insight Talenta sore hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu, Mas, sebelum pamit? Kalau dari saya, maaf sebelumnya lagi yang sekali lagi, kita masih banyak nih terhadap teman-teman di sini juga emang kita kan cuma dari seluruh aspek masyarakat termasuk employers juga. Jadi ingin sebenarnya as long as itu beneficial, kenapa nggak kita coba dari awal sih gitu sih sebenarnya kita. Oke, thank you juga, Mas Dr. Helmi, Adi, terima kasih banyak. Mbak Ria dan Mbak Rika dan teman-teman sekalian. Saya selalu Mas Helmi untuk teman-teman together. Thank you. Thank you, Mbak. Oke, kita masih punya mengingatkan lagi mungkin untuk teman-teman HR di sini yang ingin bertanya, masih ada Dr. Adi juga di sini dari Good Doctor, juga ada Ria dari Mekari Reflect. Nah, mungkin aku sedikit menyinggung mengenai employee benefit lagi nih, karena kan kita bicaranya mengenai flexible benefit gitu ya, Ria sama Dr. Adi. Nah, sebenarnya sejauh apa sih perusahaan itu melihat bahwa concern memberikan benefit kebutuhan, kita bicara mengenai productivity. Nah, ini dikaitkan dengan Good Doctor. Sebenarnya kan mungkin selama ini tuh kalau kita bicara conventional things gitu, yaudah kita reimburse gitu ya, kita segala istilahnya kita mesti print dan segala macam gitu. Nah, sebenarnya kemudahan dengan adanya Mekari Reflect dan Good Doctor ini akan lebih mudah diadapt nggak sih dengan perusahaan yang memang dia konvensional gitu ya? Karena kan yang biasanya mungkin mesti ke satu di pilihannya, oke ke rumah sakitnya yang ini gitu ya, ke ini, sementara di Mekari Reflect dan juga di Good Doctor memberikan banyak sekali service atau mungkin fasilitas yang ya kita bisa sangat fleksibel untuk memilih gitu. Nah, mungkin dari Ria dulu, boleh? Oke. Kalau dari sisi saya sih sebenarnya balik yang tadi ya, karena memang secara adoption digital kan sekarang memang udah lebih cepat lah ya, apalagi dengan adanya pandemik. Apalagi ditambah dengan generasi yang lebih muda, yang memang lebih adoption untuk digitalnya itu memang lebih cepat. Nah, itu juga ngebantu sih. Jadi ketika behavior-nya berubah dan sudah nyaman dengan behavior yang baru, otomatis akan tetap stay di sana sih. Jadi untuk kembali lagi untuk reimbursement segala macam, sebenarnya itu akan sulit lagi ya untuk balik ke situ sih. Sebenarnya kayak gitu sih. Lebih ke situ sih, Kak. Oke. Dari Dr. Adi sendiri gimana, Dok? Sorry, can you repeat the question? Oke. Jadi kalau kita melihat bahwa sekarang itu kan mungkin ya perusahaan-perusahaan yang masih konvensional gitu ya, dalam artian dia masih reimburse, ya dalam artian tadi klaim insurans dan segala macam, maupun dokter dan segala macam. Padahal sebenarnya mungkin dia butuhnya konsultasi dan itu dia harus berangkat ke dokter, itu selalu reimburse. Nah, sebenarnya dari tadi saya lihat bahwa servis-servis yang ditawarkan oleh Good Doctor kan sebenarnya memudahkan itu gitu. Nah, sebenarnya dari Good Doctor ini, Dr. Adi melihatnya bagaimana sih kira-kira perusahaan yang harus shifting dari konvensional ini, susah nggak ya HR-nya, atau mungkin perusahaan sendiri ini harus beradaptasi? Setiap perubahan pasti butuh adaptasi. Cuman tadi kan Ria udah sampaikan bahwa di Mekari juga cukup fleksibel ya. Jadi apa namanya? I think it's gonna be gampang lah gitu. Ya, harusnya nggak sulit lah, apalagi di situasi seperti ini, yes. Ya. Jadi so far mungkin nyambung, karena kita nih sebentar lagi ya, nah mungkin sedikit nyambung dengan Mekari Reflect-nya juga gitu. Sebenarnya dari Good Doctor itu apa sih kerjasama yang dihadirkan untuk bareng-bareng nih kita kolaborasi di Mekari Reflect, dari Ria, mungkin nanti dari Dr. Adi juga. Oke. Dan kenapa nih kita harus pakai gitu ya, harus rhythm dari Good Doctor di Mekari Reflect. Oke, mungkin dari saya dulu kali ya. Jadi kerjasama seperti apa sih sebenarnya yang lagi dijalin oleh Mekari Reflect dengan tim Good Doctor?
maksudnya kita punya dream lah ya, maksudnya kita pengen juga employee itu punya akses ke kesehatan dengan lebih mudah nih, dengan cara telemedicine itu. Otomatis kalau kita lihat sekarang ya, kita ngomongin insurance, biasanya kalau kita ngomongin premi untuk rawat jalan, biasanya jauh lebih mahal daripada rawat inap kan. Padahal sebenarnya yang tadi Dokter Adi bilang, sebenarnya 70% penyakit itu mungkin penyakit ringan, yang mungkin bisa diselesaikan dengan telemedicine. Nah, itu kita punya visi lah di situ untuk ngebantu membukakan jalan lah ya untuk para perusahaan ini untuk bisa akses ke situ juga sih, memudahkan employee-nya gitu. Terus kerjasama seperti apa? Jadi yang tadi kita nge-provide beberapa paket pilihan untuk telemedicine yang bisa diakses oleh employee selama 1 tahun penuh nih, mirip lah sama asuransi gitu. Nah, paketnya itu bermacam-macam. Jadi ada yang paket free consultation selama setahun untuk dokter umum. Ada juga yang include dengan tebus obatnya sih. Jadi nanti beli paketnya, terus tinggal konsultasi ke dokternya, terus nanti diresepin obat. Nah, tebus obatnya itu juga gratis, tanpa perlu bayar lagi. Yang perlu bayar cuman biaya ongkir lah ya. Cuman kan memang sekarang banyak promo juga nih dari Good Doctor untuk gratis ongkir dan segala macam. Nah, jadi bisa dibilang lah itu nanti untuk konsultasi dan tebus obat udah gratis ditanggung. Gitu. Oke. Jadi ini ya, harganya harga istimewa ya ini dari ya, harga dan paket harga istimewa lah ya bisa dibilang. Tapi servisnya juga pasti sangat berkualitas ya, Ria. Sangat benar-benar. Kalau ini Dokter Adi pasti Dokter Adi ya. ini. Oke. Dokter Adi mungkin kayak tadi ya saya sampaikan ke Ria, sebenarnya di antara Good Doctor dan di Makari Flag ini sebenarnya apa sih yang ditawarkan atau kira-kira benefitnya tuh seperti apa sih dan kenapa jadi berbeda? Iya, tadi sebetulnya thank you Ria udah sharing mempromosikan Good Doctor dengan sangat baik kerjasama dengan Makari. Jadi tadi di slide juga disebutkan kan. Jadi yang berbeda adalah tentu fleksibilitasnya dan kenyamanannya. Dan terakhir adalah kalau bicara tentang ekonomi atau financial juga secara cost jauh lebih hemat gitu. Yeah. Tanpa mengorbankan kualitas ya. Jadi tidak ada kualitas yang dikorbankan. Kita pun buat teman-teman yang pernah coba, kita sendiri kalau memang benar-benar ada kasus yang perlu dirujuk, kita akan rujuk kok gitu. Tapi memang terbukti dan itu fakta, dan tidak hanya di kami saja, kita bicara juga dengan teman-teman kami yang lain di platform lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri juga memang sama. Dan tidak hanya itu ya, jadi yang mungkin mindset yang perlu di-shift sedikit adalah kita ini terbiasa kalau bicara healthcare, itu sebenarnya yang ada di implementasinya itu sebetulnya kalimat yang tepat adalah sick care. Oh, sick care. Nah, kita ngatasin orang sakit. Iya, betul. Padahal sebenarnya yang perlu menjadi mindset yang baru adalah yang namanya healthcare itu ya healthcare. Kita semua yang ada di ruangan ini dengan asumsi kita semua sehat dan bisa mengikuti acara ini dengan baik sampai akhir. Kita ini loh yang butuh yang namanya healthcare. Jadi healthcare bukan untuk nanganin hanya orang sakit, tapi betapa tadi Mas Hilmi juga sampaikan dan Ria membungkusnya dengan baik di Makari, program yang cukup fleksibel itu bahwa justru dari sejak kita sehat ini, yang tadi saya sampaikan, kita harus care, kita harus peduli dengan kesehatan kita. Jangan sampai sakit dong. Atau kalau memang berasa nggak enak sedikit, orang kan biasanya males nih datang ke offline, apalagi situasi pandemi seperti ini. Ada cuman demam-demam dikit, udah nggak usah lah daripada malah ketularan COVID. Tapi dengan adanya apa yang ditawarkan kami bersama dengan Good Doctor bersama dengan Makari, itu kalau justru early detection atau screeningnya bisa lebih awal, kan harusnya lebih baik gitu kan. Jadi kalau sakitnya belum sampai parah ditangani lebih dini, kan harusnya hasilnya juga lebih cepat, lebih baik. Atau buat mereka yang sudah sakit, kalau kita bicara chronic disease misalkan, itu dengan penanganan secara lewat jalur digital health, tentu juga secara cost, secara kenyamanan akan juga jauh lebih baik. Outcome-nya juga jauh lebih bagus pastinya. Gitu kira. Oke. Thank you Dokter Adi, dan mungkin kita udah sampai di sesi terakhir ini, sayang sekali ya. Mungkin sebagai closing dari Dokter Adi nanti baru kira-kira apa sih yang ingin disampaikan terakhir kalinya nih dari Good Doctor sendiri? Iya, jadi saya akan tutup dengan bahwa digital health ini memang menjadi salah satu alternatif opsi solusi lah untuk kebutuhan teman-teman di HR, khususnya dari sudut pandang
employee health benefit gitu ya. Employee health benefit. Jadi ini menjadi salah satu yang sangat baik untuk dieksplorasi. Seperti yang tadi saya sampaikan di presentasi, terus diulang lagi oleh Ria dengan sangat baik, bahwa secara cost itu sangat affordable. Kalau tadi balik ke pertanyaan Mbak Rika, apakah harus perusahaan yang besar, apakah harus spend duit yang jauh lebih besar? Ternyata enggak kok gitu. Jadi secara program jauh lebih affordable, secara cost juga jauh lebih efisien, secara dampak benefitnya juga lebih bagus ke masyarakat semua. Apalagi di situasi pandemi, itu jauh lebih menguntungkan buat kita semua. Salah satu opsi yang bijaksana. Walaupun setuju dengan tadi Mas Helmi bilang bahwa tidak harus stop sampai di situ. Memang kita sekarang masih di tahap we are just getting started. Saya rasa ke depan in the future, adopsi orang terhadap konsep telemedicine akan jauh lebih besar. Dan dalam konteks itu, secara di dalam kurung justru harus berterima kasih somehow kepada COVID yang secara memaksa kita semua untuk menerima proses akselerasi ini secara, kalau mau lihat dari sudut pandang positifnya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, izinkan saya menutup dengan satu pantun singkat ya. Oh, boleh, Dok. Makan mie untuk sarapan, berangkat naik taksi menuju ke kantor. Nah, situasi pandemi justru harus jaga kesehatan. Kalau sampai butuh konsultasi, gunakan Good Dokter. Oke, waduh. Kayaknya ini semalaman ini, Dokter Adi dari Ria. Mungkin mau pantun dulu, Ria, atau enggak ya? Kebetulan nggak jago pantun. Oke, dari Mekari sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri sebenarnya dengan adanya pandemik ini ya, walaupun ya memang banyak impact negatifnya, tapi memang jadi eye opener lah ya untuk para HR maupun business owner untuk nge-relook lagi sih sebenarnya apakah package ataupun benefit plan-nya itu sudah sesuai apa enggak. Jadi antara yang mereka sudah invest dengan realisasinya apakah sudah sesuai dengan yang mereka expect atau enggak gitu. Karena kan ngelihat nih ya perkembangan tren dari employee benefit sendiri semakin ke sini memang semakin di-expect untuk lebih personalized ke masing-masing employee-nya. Kayak gitu. Apalagi dengan adanya akselerasi dari penggunaan digital platform juga, di mana itu juga bisa ngebantu XR maupun business owner dalam memaintain employee benefit-nya gitu. Oke, thank you Ri. Terima kasih Dokter Adi dan Ria. Tadi juga ada Mas Helmi. Mungkin sedikit saya penutup bahwa sebenarnya dari tadi kita diskusi udah hampir 2 jam gitu ya kira-kira. Kita melihat bahwa yang namanya wellness, yang namanya digital healthcare itu sebenarnya sesuatu yang mungkin akibat COVID, tapi mudah-mudahan ke depan ini jadi the next future bahwa changes our behavior, kita lebih techy, kita lebih juga aware terhadap kesehatan gitu ya, dan semua itu dimudahkan gitu ya, semua dimudahkan dan penting bagi perusahaan untuk HR memberikan benefit yang sesuai sama kebutuhan gitu ya, bukan bicara budget artinya murahan tadi, tetap ada kualitas di sini hanya memudahkan gitu ya, dan ada hadir juga Mekari Flag yang sudah menjadi platform gitu ya, penyedia ada Good Dokter juga tadi, ada Together juga, jadi tinggal dipilih sesuai budget dan sesuai kebutuhan. Itu barangkali dari saya. Terima kasih Dokter Adi, terima kasih Good Dokter, semoga tetap sukses ya, terus sukses dan juga sehat selalu Dok. Ya. Ria juga terima kasih dari Mekari. Oke, dan ini saya kembalikan ke Carla. Halo Carla. Halo Mbak Rika. Oke, terima kasih. Saya kembalikan nih acaranya ke Carla. Oke. Teman-teman sekalian, kita sudah di akhir acara. Terima kasih untuk Mbak Rika dan seluruh panelis. Tadi ada Dokter Adi, Mas Helmi, dan juga Ria yang sudah berbagi banyak informasi ya teman-teman mengenai flexible benefit dan juga wellness benefit yang dimana nih menurut tadi aku udah ngikutin dari awal sampai akhir bahwa memang kesehatan itu bisa meningkatkan produktivitas nih. Dari mana? Dari kegiatan yang menyenangkan. Tadi juga dibilang ya dari Together adalah kayaknya sekarang tuh health can be fun gitu ya. Kenapa? Karena bisa sama-sama kita workout bareng di rumah. Terus juga kalau misalnya ke dokter nih, tadi Dokter Adi juga bilang juga, kalau prefer untuk mendingan ke dokter itu secara online, dan memang lebih mudah dan lebih bisa diakses dimanapun. Jadi teman-teman juga misalnya lagi di mobil gitu ya, kepikiran pengen ke dokter, terus ada hal yang memang ingin dikonsultasikan saat itu juga bisa melalui aplikasi yang sudah bisa dikatakan sekarang sudah sudah ada lah untuk mempermudah hidupnya kita gitu ya, apalagi sekarang di masa pandemi yang kita juga tidak tahu nih teman-teman kapan akan berakhir dan juga kedepannya akan bagaimana.
Tapi yang pasti benar kata Dokter Adi bahwa pandemi yang ini itu benar-benar memaksa kita untuk bisa menjadi lebih sehat lagi dan lebih memperhatikan makanan kita apa, kegiatan kita tuh apa, dan juga pentingnya kita workout rutin gitu ya. Nah, karena sudah berakhirnya tadi sesi panelis bersama Mbak Rika dan juga panel sekalian nih, di sini sebelum menutup acara secara resmi, aku mau informasikan bahwa teman-teman yang ingin mengetahui mengenai Makari Flex, yaitu mengenai pengelolaan flexible benefit untuk karyawannya, nggak usah khawatir mau karyawan ada 10, karyawan ada 5, atau karyawan ribuan, Makari Flex itu bisa membantu pekerjaannya teman-teman HR sekarang di sini. Gimana caranya? Langsung aja di kolom chat, bisa langsung daftar ke live demonya kita di talenta.co/demo/Makari-Flex, yang dimana nanti bisa mengetahui lebih banyak mengenai Makari Flex dan juga penggunaannya untuk mengelola benefitnya di kantor masing-masing. Dan yang terakhir, untuk teman-teman yang ngikutin acara ini, nanti habis acara ini pasti pada tanya nih, materinya dikirim nggak sih? Materinya akan kita kirim, teman-teman, kurang lebih di H+1 sampai H+2. Mungkin Masya bisa balik lagi ke slide sebelumnya. Di H+1 sampai H+2 nanti kita akan kirimkan, dan juga teman-teman nggak usah khawatir yang sudah terdaftar di acara ini, kalau misalnya nanti tertarik menggunakan Makari Flex, secara langsung promo ini sudah bisa kalian dapetin gitu ya. Jadi udah aku catat siapa aja yang join di acara hari ini dan juga siapa aja sudah terdaftar di acara hari ini. Otomatis nanti ketika kalian mau join menggunakan Makari Flex, promo ini sudah bisa digunakan atau bisa diaplikasikan untuk kalian semua gitu. Nah, oke, terima kasih. Ini Mas atau Mbak Dani Ernadi. Ya, keren, thank you banget. Dan kalau teman-teman semua sini yang masih stay, yang ingin mengetahui informasi mengenai Talenta lebih lanjut dari promonya, kegiatan-kegiatannya, terus ada fitur-fitur apa sih terbaru dari Talenta, termasuk tadi Makari Flex, boleh langsung follow aja Instagramnya kita di @talentaco, dan juga LinkedIn-nya kita di Talenta by Makari. Twitter juga kita aktif di Talentaco, bisa langsung di-follow. Ya, Dokter Adi, thank you so much, Dada Dokter. Dan untuk menutup acara hari ini, aku boleh dong ya minta saran untuk feedback-nya teman-teman nih, kira-kira next-nya Talenta itu mau bawa mengenai apa sih untuk pengetahuan lebih mengenai HR gitu ya. Oke, aku nanggapin dulu dari Eva, soal dapat sertifikat atau enggak, sorry, kita tidak pernah mengeluarkan sertifikat untuk acara ini, tapi kita tampung terus ya, siapa tahu ke depannya kita bisa menyediakan sertifikat. Oke, teman-teman, dengan permintaan Carla terakhir ini untuk bisa kasih feedback untuk kita di talenta.co/intalentafb, berakhir pula acara kita siang hari ini. Terima kasih yang sudah stay selama 2 jam. Kita ketemu lagi di acara berikutnya. Jangan lupa untuk selalu follow Instagram Talenta di @talentaco. PT LRT Jakarta secara akta didirikan pada bulan Maret 2018 under Pemprov DKI, dan kita juga under holding Jakarta Propertindo. Kita bergerak dalam bidang pelayanan transportasi dari LRT atau Light Rail Trail. Sebelum menggunakan HRS Talenta itu menggunakan sistem manual, dan tentunya faktor human error sangat riskan terjadi. Dan tentunya untuk menghitung akan banyak sekali proses-proses manualnya, dari perhitungan pajak yang dihitung sendiri, kemudian perhitungan overtime yang dihitung sendiri walaupun ke dalam satu spreadsheet. Tapi dengan Talenta memangkas proses-proses tersebut sehingga dapat dilakukan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Kita ingin suatu sistem yang light, sistem yang mudah, user-friendly, tidak terlalu banyak investasi dalam pengadaannya, dan juga tentunya tim support yang akomodatif. Jadi PT LRT Jakarta memilih Talenta sebagai sistem payroll, itu yang utama. Di mana di samping itu, sistem payroll juga memiliki fungsi lain seperti employee self-service, kemudian pengajuan overtime, time off, dan reimbursement. Jadi itulah alasan kenapa Talenta digunakan di PT LRT Jakarta.